Yesus loh yang bilang YHWH itu iblis, Bang. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Yohanes 8 ayat 4, terus ditambah lagi oleh Bang Wisdom. Sekarang gini aja lah, kalau kalian orang Kristen masih ngeyel menyembah Yahweh, berarti kalian itu orang Kristen politeis ya. Saya tuh sebenarnya, Mbak, maaf ya, saya terus terang, saya keluar dari gereja tuh karena gereja saya menyembah YHWH. Saya nggak terima Tuhan saya adalah pelaku genosida, Bang. Betul, Saya betul, Kak nggak Ros. terima, Saya juga keluar ya. gereja karena itu, betul. Iya. Bayangkan 7 bangsa dibunuh. Masa Tuhan saya perilakunya sekelas Hitler? Hah? Di gereja, Pembantai. Iya. Saya tuh darah saya tuh saya mau muntah terus terang. Kok Tuhan saya pelaku genosida? Bagaimana mungkin kita bisa begitu bodoh dan buta? Yesus udah bilang yang namanya pembunuh itu iblis, pembunuh manusia dari semula. Bahkan nama Habel disebut. Padahal Habel nggak ada. Maksudnya dari Habel ke zaman Musa itu jauh banget loh. Mungkin sekitar 2500-an tahun. Tolonglah orang Kristen yang berpikir ya, kalian jangan mau ditipu terus oleh gereja bahwa YHWH itu Tuhan. Hanya karena membangun kesinambungan antara PL dan PB. Padahal jelas banyak pengakuan YHWH bilang dia dewa perang. Keluaran 15 ayat 3. Juga keluaran apa? Di Yosua 5 bahkan dia bilang dia panglima bala tentara iblis. Kalian pernah baca nggak sih ayat itu? Panglima bala tentara iblis. Makanya dia terus-menerus menekan bangsa Israel itu berperang. Perang. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya itu orang Israel itu udah hampir musnah, tinggal sisa. Jadi kalau saya lihat nih prestasi dari Yahweh ya. Nih misalnya nih saya di Yeremia 49 membahas tentang musnahnya bangsa Edom. Yeremia 50 tentang kemusnahan bangsa Babel atau bangsa Kasdim yang disebut. Ya, begitu juga dengan Yeremia 51, Yeremia 52 tentang runtuhnya Yehuda Selatan. Yeremia 59, musnahnya bangsa Amon. Yeremia 48 tentang musnahnya bangsa Moab. Yeremia 47, musnahnya bangsa Filistin. Juga bangsa Mesir ada yang dimusnahkan juga. Bangsa Midian di zaman Musa. Itu prestasi Tuhan kalian yang bersebut Yahweh. Dan kalau kalian sadar nanti Yahweh katanya kalau memang benar ya informasinya, Yahweh itu akan berdiri di bait suci. Dialah pembinasa keji itu sebenarnya. Kalau memang bait suci jadi terbangun ya, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi kalau benar terbangun, yang ketiga di Yerusalem. Dan kalau di situ nanti Yahweh datang, yaitu dia pembinasa keji. Dia akan membuat bangsa-bangsa datang ke Yerusalem menyerbu Yerusalem. Yaitu cikal bakal perang dunia ketiga kalau benar ya. Jadi lihatlah prestasi Tuhan kalian Yahweh. Berapa banyak yang dimusnahkan, gak hanya 7 bangsa Kanaan. Tadi kan saya sudah sebut nih. Ya, Amon, Moab, Filistin. Lagi mengerikan Tuhan kalian itu. Tuhan yang kayak gini yang kalian mau sembah dan kalian samakan dengan Yesus. Yesus itu datang sebagai Raja Damai. Yahweh adalah Dewa Perang. Ya, Yeremia 15 Keluaran 15 ayat 3 ngomong begitu. Makanya baca Alkitab itu benar-benar, jangan kalian mau dibohongin aja gitu loh oleh hamba-hamba gereja itu. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan manusia, dia juga yang membunuh manusia. Kak, Izin host. ya, Oke, jadi begini. Kalau untuk membantah seperti itu, jelaskan ada referensi Alkitabiah. Di mana di Alkitab sudah dikatakan tertulis bahwa ucapan Yesus sendiri berkata, aku datang untuk domba-domba yang hilang, yaitu orang-orang Israel, domba yang hilang umat Israel. betul, Nah, betul. sementara pada zaman itu orang menyembah siapa? Orang menyembah Yahweh, makanya dia datang. Bahwa aku datang untuk domba-domba yang hilang, mereka tersesat, mereka sesat. Betul, Situlah betul. garis besarnya bahwa ternyata bahwa YHWH itu adalah iblis. Dan itu sudah jelas Betul. referensinya, perkataan Yesus itu sendiri. Betul. Begitu, sederhana kok dipahami. Alkitab tidak sulit, cuma kita bodoh-bodoh tolol begitu. Betul. Tidak banyak belajar. Oke, silakan.
lagi. Nih, izin ya, saya baca dulu ya. Saya baca dulu ini data ya. Keluaran 12 ayat 12 ya. Sebab pada malam ini, aku Yahweh akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia, sampai anak binatang akan kubunuh. Nah, coba bayangin ya. Anak-anak pun dibunuh ya. Lalu, 1 Samuel 15 ayat 3 ya. 1 Samuel ya, 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, kitab ini ya kemudian dibaca oleh anak-anak, coba. Ya, dibaca oleh anak-anak. Lalu bertanya nih anak-anak ini kepada Pak Grayson. Pak Grayson, ini Tuhan Yesus enggak ini Pak Grayson ini? Saya baca nih Pak Grayson. Ya, anak-anak dibunuhi, anak-anak yang masih menyusui Pak Grayson, yang masih menetek. Apa benar ini Tuhan Yesus Pak Grayson? Tapi Tuhan Yesus baik. Oh iya, itu Tuhan Yesus yang membunuh anak-anak. Karena Tuhan Yesus belum bertobat dia. Di perjanjian lama dia sadis. Perjanjian baru dia bertobat penuh kasih. Begitukah Anda menjelaskannya? Coba jawab dulu Pak Grayson. Silakan Pak Grayson. Saya tanya kepada Anda dulu. Ustaz, kamu bertanya, jawab saja pertanyaan saya. Ya. Saya mau referensi perbandingan yang Anda sampaikan bahwa Tuhan itu jahat ya, sama dengan Rusia. Iya, jawab saja pertanyaan saya sabar, tadi. Iya, saya jawab. Saya jawab, kau dengar, kau diam dulu. Kau ngomong dari tadi saya diam. Lalu pemusnahan melalui air bah, apakah Tuhan itu jahat? Saya tanya buat kau dulu. Ini di balik pertanyaan kau timbul pertanyaan baru. Terkait dengan Mesir, itu sudah tercatat bahwa Firaun keras kepala tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk mereka beribadah kepada Allah. Karena di dalam Mesir adalah menyembah Allah-Allah lain selain daripada Allah yang hidup. Makanya Allah cemburu. Oh, memahami enggak? Grayson, kau jangan bawa-bawa nama Tuhan Nah, Islam gini, Allah. saya tanya kau. Ganti aja itu Kau Elohim. diam. Kau diam dulu. Saya masih menjelaskan. Lalu terkait dengan pemusnahan kota Sodom dan Gomora, kau mau mengatakan bahwa Allah itu juga jahat? Allah itu juga pembunuh? Sudah konsekuensinya Allah itu adil. Siapa yang berbuat dosa pada zaman itu, perjanjian lama, hukuman itu nyata. Makanya tercatat, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kepala ganti kepala. Kau paham itu? Jadi pada saat kedatangan Yesus, dia menggenapi itu dan mendamaikan kita dengan Allah, yaitu hukum kasih. Boleh kau cari dimanapun. Ada hukum pemerintah yang membantah terkait dengan hukum Yesus yang mengampuni musuh, berdoa kepada musuh. Ada undang-undang yang melarang itu. Tetapi undang-undang menghakimi dan melarang hal yang lain, yaitu menikah dengan anak di bawah umur sudah kena sanksi, itu pidana. Oh, paham? Itu sudah dibantah oleh undang-undang. Oh, harus paham itu. Mantap bang, mantap bang. Nggak boleh bang ya dinikahi anak di bawah umur ya. Oke bang. Dan mantap, poligami bang. bagi TNI, Polri, ASN sanksinya pecat. Itu sudah nyata, sudah dibantah oleh undang-undang. Tapi sekarang Anda cari hukum kasih yang pemerintah bantah. Bahkan akhir-akhir ini baru muncul di Indonesia adalah HAM, hak asasi manusia. Baru diperhatikan. Mereka tidak menyayangkan Oh, paham. baik-baik perempuan. Semuanya Sabar dibunuh oleh Muslim, Yahweh. jangan Dia kejang-kejang. pada bulu Jangan Yahweh ini. kejang-kejang. Jangan Ini dia pada kejang-kejang. bulu, Bang. Di mana Islam? Kak Rosi itu Kristen. Kak Rosi itu Kristen. Jangan bapak-bapak Muslim. Aduh. Silakan Wilson. Silakan Wilson. Kalau dari awal dia Kristen, saya tahu, saya telah menguji dia pengakuan Oke. iman Rasuli aja dia tidak Saya bisa. jawab. Oh. Saya Kak Rosi jawab. itu Kristen.
Lu dari dulu Kak Rosi itu. Oke. Makasih Bang Daniel. Sehat selalu, berkat selalu Bang, diberkati Tuhan, berkat jasmani dan rohani Ya, Tuhan. saya jawab ya Grayson ya. Jadi Ya begini silakan Grayson. dijawab, Grayson, Wisdom, Jadi silakan. begini Grayson ya. Tuhan itu maha kasih panjang sabar. Buktinya apa? Malaikat itu ya juga jatuh ke dalam dosa. Ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, dosanya itu ingin menyamai yang maha tinggi, itu lebih dari dosa orang yang menyodomi, orang yang berzina, ya, orang yang mengawini anak-anak. Dosa ingin menyamai yang maha tinggi itu lebih parah dari semua dosa-dosa yang ada dilakukan oleh manusia. Tetapi buktinya apa? Tuhan itu hanya mengusir malaikat-malaikat yang memberontak ini ke bumi. Nggak langsung dicampakkan ke neraka. Nggak langsung dibunuh kayak Yahweh. Demikian juga Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa berbuat dosa, ya, tidak ada langsung dibunuh Tuhan, dibinasakan Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Ya. Lalu kenapa saya katakan itu iblis itu, ya, membunuh, ya, manusia-manusia yang berbuat jahat di zaman Nuh dan di zaman Sodom dan Gomora? Karena apa? Karena iblis ini mendengar bahwasanya Tuhan ini akan turun dari sorga ke bumi, dari rahim seorang perempuan, dan akan meremukkan kepalanya. Makanya iblis ini mau menggenosida seluruh umat manusia dengan cara apa? Dengan cara propaganda, ya. Dengan cara menabur-naburkan roh-roh jahat, menggenosida, ya, supaya mereka saling bunuh-membunuh. Supaya apa? Supaya nubuat tadi tidak terjadi, ya. Keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepalamu. Supaya Tuhan itu tidak jadi datang menjadi manusia. Supaya Tuhan itu tidak lahir dari rahim si Maria. Mau dibunuhnya semua. Itulah dari zaman apa? Kain dan Habel. Sudah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh si Yahweh. Supaya tidak ada keturunan umat manusia lahir di muka bumi ini. Digenosida semua. Dipakailah siapa? Dipakai si iblis, Yahweh itu. Bangsa Israel sebagai palu gadanya. Makanya kau lihat wataknya bangsa Israel sekarang. Palestina mau digenosida. Bangsa Kanaan digenosida. Bangsa Mesir. Ya. Coba kau tengok itu bangsa Israel itu. Jadi dipakainya lah bangsa Israel untuk menggenosida supaya semua manusia ini masuk ke neraka. Biar kau paham. Yesus itu lahir di tengah bangsa Israel, Bang? Nah, justru karena bangsa Israel sudah terikat dengan perjanjian iblis, mereka menyembah Tuhan yang salah, mereka menyembah iblis, makanya datang Yesus. Aku diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Karena orang-orang Israel ini sudah hilang, sudah menyembah iblis, membuat perjanjian dengan iblis. Melalui apa? Melalui hukum Taurat. Melalui apa? Melalui perjanjian darah. Membakar hewan kurban, sunat. Itu perjanjian darah antara ya manusia dengan iblis, tetapi melalui bangsa Israel sebagai palu gadanya. Waktu di Taman Getsemani kan Yesus Nah, sebentar ya. Kalau saja iblis tadi, dengar ya, kalau saja iblis tadi membuat perjanjian darah dengan misalnya lah ya, bangsa Indonesia, ya berarti Tuhan Yesus itu datang dari bangsa Indonesia, bukan dari Yahudi. Jadi karena terikat perjanjian dengan iblis, Israel ini, makanya ada kalimat Yesus, aku diutus hanya, dengar ya, hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Nah, itu artinya darah Yesus ini diberikan kepada Yahweh sebagai tebusan. Paham ya? Nah, jadi dari situlah keselamatan ini lahir.
bagi semua bangsa. Ya, Yesus itu kan Nah. berdoa kepada YHWH Bang di Taman Getsemani Bang. Gimana tuh Bang? Yesus tidak ada berdoa kepada Tuhan yang lain. Loh, di Taman Getsemani kan kepada YHWH dia berdoa itu. Tidak ada ayatnya dia berdoa kepada YHWH. Silakan Kak, Kak Rose dijelaskan dulu Kak Rose. Berdoa Katanya kepada Yesus siapa, Bang? berdoa kepada YHWH. Silakan Kak Di Taman Rose. Getsemani dia berdoa kepada Bang siapa? Ana boleh saya Bapaknya tahu ya, itu. Bang Ana boleh saya tahu imannya Anda apa? Supaya kita bisa Anak gembala ini Kristen dia, Masaha Kristen dia. Kristen. Oh yang kemarin ini Kak Arif, Iya. kau kasih naik orang-orang yang sama semua nih. Gini Ros ya, sabar ya Apa sih? anak gembala. Apa sih? Kasih naik orang yang sama, pertanyaan juga yang sama, jawaban juga yang sama nanti. Kasih naik orang yang cerdas sedikit. Loh, ini kan Arif. Kristen juga ini. Kan aku. Si naik Kristen padahal ngaku-ngaku nyamar. Rosi dengan Wilson belum jawab pertanyaan saya. Ya, tambah lagi pertanyaan saya ini karena tidak bisa menjawab ya. Kejadian air bah apakah Allah juga jahat? Kejadian setiap manusia menemui ajalnya apakah itu Allah juga jahat? Coba kalian jawab dulu. Karena tadi kan penjelasan kalian terkait dengan pembunuhan kan? Ya, saya jawab Erba ya, Bang. Jawab ya. Kematian Ya, seseorang benar ya. dan setiap orang menemui ajalnya. Dengar baik-baik pertanyaan saya. Menemui ajalnya, apakah Allah juga jahat? Kejadian air bah, Allah kita memusnahkan dipanggil dunia Tuhan, dengan itu air bah, bukan apakah suatu Allah jahat? kejahatan dong. Silakan jawab. Silakan jawab, saya mute. Yang namanya kalau dipanggil Tuhan itu bukan suatu kejahatan. Ya kan pulang ke rumah Bapak kalau kita meninggal. Gitu loh. Yang masalah itu kalau Anda membunuh seseorang. Kalau gitu kau diam ya. Kalau gitu saya diam, saya bantah kau. Nah kalau hal demikian itu terjadi gantian sesuai kalau dengan ngomong. aja, diam. Ini kan terkait dengan pembunuhan yang kau menyebutkan ayat tadi. Memang dasar Bapak ini seperti Nah perempuan kalau sekarang saya ngomong. tanya Anda untuk membuktikan Anda. Itu mau dijawab itu Kristen. Sudah dijawab tadi kan Arif. Arif kau selalu saja bantah saya. Kau saja. Ih, kau mentang-mentang kau host di sini ya. Saya sementara menjelaskan. Grayson ini Kristen atau Kenapa apa? Anda mesti Bapak, ini bantah ada saya sopan terus? santun ya Mau bikin sama saya tuan- konsentrasi sama hilang. tuan rumah. Oh, saya konsentrasi nggak hilang Arif. Ini Oh, saya tuan tanya rumah kau. dimaki-maki, Saya Pak Grey. kejar kau. Asal sopan, Rosi. Kau asal sopan. Kalau kau serang saya duluan, Kalau saya kita punya bertamu hak itu balik Bang, juga kita untuk yang menyerang harus Anda. sopan. Gimana sih? Saya tegas, Anda saya tuh nggak tegas. nggak Kamu berhak tahu ya nggak? memprotes tuan rumah, Kamu tahu Bang. nggak? Anda tuh nggak berhak. Wajib militer yang terjadi di Amerika, semua warga Amerika dibutuhkan Gak ketegasan. nyambung. Dan saya juga harus tegas. Indonesia TNI Polri saja tegas. Nah, apa salahnya kalau saya ketegasan di sini? Bang, Lalu kita bilang ini saya tamu, marah-marah. tamu, Di mana Bang, saya di marah-marah? dunia Sini saya orang. ketegasan Kalau untuk Anda kalian terapkan yang wajib sesat. militer. Di rumah kita tamu, Bang. Kok Anda terapkan wajib Iya, militer? tapi segala Gimana sesuatu nih? ini ketegasan. Beda ketegasan dengan marah-marah. Marah-marah itu disertai kata-kata yang tidak sopan. Tapi saya ketegasan Ya ini Anda kan barusan sopan. ngapain apa tadi ke Bang Wisdom? Masih sopan. Itu Ya ngapain karena apa, Wilson Bang? awalnya menyerang saya. Kau dari awal saya bilang jangan menyerang saya. Kalau menyerang saya juga bisa balik menyerang Anda. Impas kan? Daripada Anda berdosa. Grayson ini Kristen atau bukan ya? Saya tanya kau Kristen atau bukan? Grayson Kristen atau bukan? Saya tanya kau Kristen atau bukan? Tanya Grayson Kristen atau bukan? Kalau kau Kristen, coba kau pengakuan iman Rasul. Grayson Kristen Coba atau kau bukan? pengakuan iman Rasul. Izin ya host ya. Saya Grayson tanya Kristen. kau kalau kau Kristen, coba kau pengakuan. Host, si Coba kau Grayson pengakuan ini, iman Rasul. si Grayson Grayson ini Kristen atau setiap bukan? setiap ada Kristen Iya, yang naik diuji terus. selalu diributin si Grayson ini. Iya, dites, diuji. Bukan Wilson. Aduh. Saya ini ketegasan Wilson. Asal dari tadi kau sopan. Kau jangan Ya bilang justru saya bodoh. kau yang nggak sopan. Kau jangan Masa bilang kau- saya congor. Nah ini saja. Kepada kau anak-anak mengatakan, gembala ini kayak gitu kau. Gini ya. Nggak boleh kau gitu. Ya saya akan uji karena mengaku Kristen Wilson. Oke. Coba kau tunjukkan masuk di kepada roomnya Edis.
Nah, Ya, tunjukkan kepada yang Muslim itu harus pengakuan membaca Rasul satu di PB. ayat Al-Quran sehingga bisa membuktikan bahwa dia Muslim. Itu Di mana pengakuan iman rasuli di PB? Di mana ditulis pengakuan iman rasuli? Di perjabat. oke, saya tunjukkan ya. Ya. Ada di dalam Kisah Para Rasul. Ya, mana Alkitab saya? Saya baca di Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Coba Anda buka situ. Pengakuan iman kita, bukan pengakuan iman rasuli. Iya, Pengakuan iman kita itu bagian daripada kita semua disebut Rasul, bro. Mana ada? Nggak Ada ada. tertulis. Nah, karena kau tidak percaya Yesus, jadi kau mengatakan hal demikian. Nah, siapa yang nggak percaya kepada Yesus? Justru kau salah tidak ada baca. kepentingannya dengan kau, ya. Nah, kalau kau disebut Kristen, pengakuan iman Rasul ini penting. Coba Anda pengakuan iman dulu. Iya, di mana Anak ditulis gembala. itu? Wilson, Di mana, kau di mana takut ditulis? supaya saya bertanya kepada kau. Kau Iya, belum ada bisa menjawab bagaimana air bah itu datang. Apakah Allah itu jahat? Ya, Sodom di mana dan Gomora, dalilnya? apakah Di mana itu Allah dalilnya? jahat? Kau jawab dulu, Wilson. Dalilnya di PB di mana pengakuan iman rasuli itu? Ada nggak? Ya saya bilang di dalam Ibrani 4 ayat 14, kau mau apa lagi? Itu cuma pengakuan iman, nggak ada rasulinya. Kau ini aneh. Mana? Namanya pengakuan iman ini, pengakuan iman kita. Rasul-rasul pada saat itu memberitakan Injil. Oh, Dan nggak itu nyambung. turun-temurun kepada kita. Kau paham nggak? Yang tulis Ibrani ini siapa? Ya sudah pasti kan Rasul-rasul. Grayson, tiga orang Kristen lawan kau satu orang. Bro, saya Gimana tidak nih kau mundur. nih? 1 koma lawan saya juga saya tidak mundur. Mau dari iman kalian, mau dari yang lain, saya tidak mundur. nggak ada yang Saya punya berminat data. tuh, Pak. Saya Masalahnya punya nggak data ada ya. yang berminat melawan Zuma Bapak. saja tadi malam Nggak ada diskusi yang dengan saya, dia berminat, tendang nggak ada yang saya. berminat tuh. Zuma ini Nggak ada yang pengecut berminat, dia. Pak. Kita Kalau dia kehilangan berani, interest jangan ya. tendang saya. Kita dua diskusi lagi. berminat. Gua Jangan bukan Zuma. kemana-mana, jangan kemana-mana. Saya nantang Jangan kemana-mana, Kristen. Fokus, jangan kemana-mana. suara Zuma. Fokus, jangan kemana-mana. Fokus. Di Datamu malam dia salah. tendang saya. Datamu Yaudah. salah, Makanya saya bilang, Grayson. Wilson, kau 3 orang, saya tidak mundur. Saya tidak mundur. Sekarang kan tadi kan udah dikatakan si anak gembala ini, ada nggak di situ tertulis Iya. pengakuan iman rasuli? Ada nggak tertulis? Saya tanya, maksudnya yang kau bertanya tadi anak gembala. Ibrani 4 ayat 14 ini membuktikan siapa yang memberitakan firman pada saat itu. Rasul kan? Rasul-rasul kan? Ibrani berapa tadi, Bang? Iman kita, ya, Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14 itu adalah itu pengakuan iman rasuli itu ayat itu. Kan macet Kau, ya. Silakan. kau dengar kan? Saya baca ulang untuk kau ya, ayat ini ya. Kau diam dulu. Macet. Kau pikir ini di Jalan Tamrin lalu macet? Silakan. Kau dengar ya? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, dengar baik-baik, imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Iman rasuli pada saat ini memberitakan Injil pada saat itu. Di mana ada iman rasuli di situ? Arif, kau tambah lagi Arif. Rasul, dengar ya, pengakuan iman rasul ini ya rasul-rasul sendiri yang memberitakan Injil ini. Mereka kan bagian daripada Rasul Kristus. Masa kau Arif, masa kau Zuma? Kan tidak mungkin. Kalian tidak bisa disebut rasul karena kalian itu orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah kalau saya disebut pengakuan iman rasuli karena saya percaya Yesus. Dengan cara saya memberitakan Injil juga di dalam koma Belanda.
dan koma-koma lain itu bagian daripada ini. Nah coba anak gembala, kau bilang macet tadi maksudnya macet apa? Iya, Kau jadi pikir ini itu jalan bunyi tol, dari kau pikir ini jalan itu tamrin. bunyi dari iya, Ibrani 4 ayat 14 itu bunyi dari pengakuan iman rasuli maksudnya. Bunyinya seperti itu. Ini kan Nggak rasul-rasul. nyambung, Pak Gimana? Grayson. Bicara Aduh, Yesus nggak sebagai imam nyambung. besar agung itu apa? Karena Yesus menggantikan posisi imam besar yang lama. Dalam hal ini Melkisedek. Makanya Yesus menjadi imam besar agung yang baru. Kok dikaitkan dengan Ulah. imam rasuli? Udah, Oh, kau jangan iya. lari kemana-mana. Kau masih utang. Kau belum Kamu bisa yang lari kemana-mana, Kau, mana kau ada belum hubungannya bisa imam jawab rasuli dengan air imam besar bah agung itu. Yesus. Air bah Yesus Sodom menjadi dan imam besar Gomora. agung karena imam besar agung yang lama Melkisedek lengser. Mulai nyambung. Makanya Yesus turun. Saya kasih penjelasan buat kau supaya kau paham terus ya. Yesus turun. Dia mengambil semua gelar manusia itu. Termasuk Melkisedek ini. Dia disebut guru. Dia tidak protes. Dia disebut nabi. Dia tidak protes. Dia disebut raja segala raja. Dia tidak protes. Dia juga disebut ya anak Allah. Pada saat kelahirannya saja dia disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Nah kalau Allah menyertai kita itu bagian daripada apa? Dia itu Allah. Kau paham itu? Ya, Sudah 2 kali saya Melkisedek itu jelaskan. siapa, Bang? Saya tanya Terima mana kasih, Bang Melkisedek Damai. itu siapa? Tuhan Yesus memberkati abang. Berkat selalu bang. Melkisedek Berkat siapa, jasmani dan Bang? rohani. Siapa? Siapa Melkisedek? Kau tadi sudah ngomong, sudah jawab. Kau yang memberi pertanyaan, kau jawab Anda mau sendiri, bilang baru kau lari Melkisedek itu lagi. Yesus gitu. Anda mau bilang Melkisedek Yesus, ya? Dia mengambil gelar imam itu, makanya dia disebut imam agung yang melintasi seluruh langit di Ibrani 4 Iya, ayat 14. Yesus. Sehingga Yesus pengakuan iman menjadi itu imam besar perlu. karena Nah kalau Anda apa? Imam mengakui besar bahwa agung yang Anda lama Kristen, itu Melkisedek lengser, ya kan? Rosi, kalau Anda menyebut Anda itu Kristen, harus bisa pengakuan iman rasuli. Sama dengan anak gembala, sama dengan Wilson. Tapi ternyata kan kalian ngaku-ngaku Kristen aja. Kalian ini ya boleh ya. Saya tidak menuduh, saya tidak menjas. Tapi saya hanya cuma mencurigai. Kalian ini adalah penyembah setan. Karena mengagungkan setan. Di dalam komal ini saya diskusi. Kalian paling meninggikan Anda penyembah iblis. setan, nuduh orang lain penyembah setan. Bahkan kalian menjadikan Tuhan iblis. Kalau Anda Nah itu menyembah Yahweh, kesimpulan berarti Anda saya. penyembah Saya setan. bukan menuduh, saya bukan menjas. Dari ucapan-ucapan kalian saja, saya bisa mencurigai bahwa kalian itu penyembah setan. Coba gantian, Setanik. jangan, gantian, jangan mendominasi. Marah ini orang. Ya, silakan. Rosi, silakan. Iya, dia bawa Iblis ayat dijadikan tentang Tuhan. Yesus. Itulah Yesus kalian. yang menjadi imam besar Grisen, agung. gantian lah Grisen. Aduh. Dia bawa ayat tentang Yesus yang jadi imam besar agung. Memang Yesus jadi imam besar agung bisa kalau tanpa imam besar yang lama itu lengser duluan. Nggak bisa. Saya tanya kau Hanya dulu bisa- ya. Saya tanya kau jawab dulu kayak ya. perempuan aja. Anda Ini- jawab mulu. Bukan. Oke, saya jadi perempuan lah. Ganti saya pun nama Maya. Oke, begini ya. Gini ya. Nggak Tadi kan nggak anak berminat, gembala Bang. tanya, Nggak di enak ya mana ada diskusi sama Anda tercatat itu ya. pengakuan Mau iman. satu arah, mau menang Ih, sendiri. sabar dulu Rosi. Coba jangan mendominasi, Diskusi sama Anda itu gak enak, gantian monolog, lah. mau menang sendiri. Saya turunkan nanti kau. Coba gantian kalau diskusi itu. Bantah pakai data, bukan nyerang pribadi. Iya, di mute dulu, gantian. Silakan. Wisdom apa Kak Rosi? Wisdom? Sendiri Silakan, Kak selalu Rosi. bawa ayat-ayat yang dia sebenarnya nggak ngerti bagaimana menerapkan ayat-ayat yang dia baca. Dia sambungkan dengan iman rasuli. Nggak nyambung. Anda itu tadi. gimana Pak? Anda itu nggak tahu cara membuat sistematika teologi antara PL dan PB. Anda kira Yesus menjadi imam besar agung bisa menjadi begitu aja? Ya, dia harus menggeser imam besar yang lama itu Melkisedek. Dan kalau Anda baca Ibrani 9 ayat 12, Yesus masuk ke ruang kudus membawa darahnya menurut peraturan Melkisedek. Jadi siapa Melkisedek ini yang ngatur-ngatur Yesus? Nggak ada orang Kristen yang bisa jawab, saya jamin.
Aduh semangat sekali dia. Bahasa dia begini supaya dia bisa mempelintirkan bahwa saya tidak paham Alkitab. Hei, Alkitab dipahami itu melalui roh dan hikmat dari Allah, bukan hikmat manusia. Ya, hikmat manusia itu akan lenyap. Sekarang dari tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus turun sebagai manusia itu dia mengambil gelar-gelar itu semua, termasuk imam besar itu yang disebut Melkisedek itu. Sekarang imam besar itu yang kita miliki di dalam kekristenan. Ya, Melkisedek Imam itu besar siapa? agung itu Saya adalah tanya. Yesus, bukan lagi Ya, Melkisedek Melkisedek. itu siapa, Bang? Kau paham gak? Makanya dari awal dengar penjelasan saya baik-baik. Saya menjelaskan apa? Maksud dari Yesus turun yang adalah Allah sendiri datang ke dunia. Pada saat kelahirannya disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Nggak nyambung. nggak Kemudian nyambung. pada saat dia disebut guru, dia terima. Nggak nyambung, Bang. Dia disebut Kita kan bicara raja Yesus segala sebagai raja. imam besar. Dia terima. Diam dulu Rosi. Nggak nyambung, Bang. Anda kok lagi ke kelahiran? Kasih minum dia Nggak dulu. nyambung. Nggak nyambung, nggak nyambung. Dia Yesus disebut menjadi imam imam besar itu agung. ada Dia kaitannya dengan mengambil semua gelar-gelar Melkisedek, itu. peraturan Pada saat Melkisedek. Yesus membasuh Anda kaki itu ngomongnya nggak murid-muridnya. nyambung. Yesus sebagai Aduh, imam kau besar, diam Anda dulu, bahas kau Yesus. dengar penjelasan Kelahiran Yesus saya. nggak nyambung. Anda nggak Ini nyambung, gimana Bang. kau? Kau mengajari yang sesat, saya mau luruskan, kau nolak. Berarti kau ini salah Gak satu Lucifer. nyambung diskusi sama Anak-anak Anda itu Lucifer. bawa jaka sambung bawa golok, gak nyambung diskusi sama Anda itu. Oh, sinyalnya. Perbaiki dulu, Grisan. Aduh, saya Itu punya mungkin siapa? saya Egy ada di sinyal bawah nih, Pak bagus, Egy. Bang Arif. Pak Egy dari tadi belum bernarasi. Mana Suma? Suma udah lari ya? Suma udah kabur. Gak, Oke, sebentar gak, saya gak, naik di gak, komar gak, kau gak. Suma. Enggak, Saya naik di komar kau semua. Kita Mau dua. buka komal sendiri. Beliau. Ya silakan, Iya, Solti. kalau sebentar mau saya bantah. naik di dia. Ya, Solti, mau kamu membantah bahwa Yahweh itu iblis. Silakan, Solti. Kalau Rosi ini mengagungkan iblis. Yahweh iblis. Iya, kata Kak Rosi, Yahweh yang di perjanjian lama itu iblis. Oh, Silakan. dia ngomong gitu ya. Ya kamu tanya dia, kok tanya saya. Ya enggak, Anda mau masuk apa enggak? Kalau enggak masuk, saya turunkan biar kita teori dengan yang lain. Oh, maksudnya Aduh. saya bantah Rosi gitu. Iya, kalau memang mau bantah ada data silakan. Oh gitu. Yahweh dibilang iblis. Ya. Dasarnya apa? Saya kan nggak ngerti dia ngomong gitu. Ya silakan, Wisdom diulang lagi, Bang Wisdom atau Kak Rosi silakan. Aku aja deh. Datanya ada nggak di situ, Pak Solti? Ini makanya saya tanya. Dia Keluaran dikatakan 3 ayat 2. gimana? Keluaran 3 ayat 2. Tanya. Iya, Keluaran 3 ayat 2. Putar dengan kau punya keluaran 3 ayat 2, habis itu pindah ke ayat 6. Itu aja. Kristen, kau tunggu dulu lah. Minum dulu. Minum dulu. Dijawab tadi oleh saya, kenapa mesti pertanyaan itu lagi? Grayson boker dulu lah. Silakan, Solti, kalau mau bantah itu sudah ada datanya. Saya nggak tahu datanya dia dari mana. Iya. Itu tadi dibacakan, silakan Wisdom. Iya, jadi yang bertemu dengan Musa itu di dalam Keluaran 3 ayat 2 itu adalah malaikat Yahweh. Keluaran berapa? Keluaran 2. Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 ayat 2. Kenapa? Situ. Makanya saya suruh tadi baca datanya, Pak. Loh, kan saya kan baru naik, kan nggak ngerti makanya keluaran 2. Iya, makanya kan buka datanya, Bapak Iya, saya udah baca. buka. Kenapa? Nah, Apa dikatakan situ? ya baca. Nah iya, lalu mereka Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dan keluar dari semak duri. Terus masalahnya di mana? Ya masalahnya kan bukan Tuhan, tapi malaikat Yahweh kan? Loh, kok nggak dikatakan tadi loh, Yahweh itu iblis tadi loh, mana datanya? Iya, Kok makanya ngomongin kan malaikat gini, Tuhan? Pak. Gimana sih? Kamu Gini, tuh Pak. Gini, Pak. Dengar dulu, Pak. Dengar ya. Ah, Orang Kristen kan meyakini yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai adalah Tuhan Yahweh, betul? iya memang. Nah, sedangkan data yang tertulis bukan Tuhan Yahweh, tetapi malaikat Yahweh. Terus
Ya sudah, berarti Loh, kan salah enggak, selama yang ini yang dikatakan bahwa diajarkan Yahweh oleh itu gini loh. bapak-bapak gereja, Gini loh. oleh Yang dikatakan bahwa pendeta-pendeta. sebentar, boleh saya ngomong? Boleh. Nah, oke, diam. Yang dikatakan bahwa Yahweh itu iblis itu mana? Kan datanya kan katanya katanya Oke, Yahweh itu oke, iblis. oke, ya, oke. Itu bawahnya kok ke malaikat Oke, Tuhan siap, kok merusak siap, segala siap. macam Ya, sih. siap, siap. Jadi Bapak sepakat dengan kami bahwa Tuhan huruf besar itu Yahweh ya Pak ya? Bukan masalah bahas panjang, Iya, iya, iya. datanya dulu. Yang Iya, dikatakan bahwa Yahweh iya, itu biar iblis. nanti kita ke sana. Gimana Iya, sih? iya. Bapak sepakat kan? Ya, Tuhan huruf sepakat. besar itu Yahweh kan? Iya betul. Masih- Ya. Seperti saya tanya data mengenai dan dikatakan Iya, Yahweh Bapak itu jawab iblis. dulu. Loh, kok Bapak jawab Solti dulu sepakat sih? nggak dengan Kamu kami Tuhan tunjukkan huruf besar datanya itu dulu. Yahweh? Gimana Tetap sih? berpegang pada pernyataan yang tadi Bang Solfi. Sama dengan saya tadi dia punya pertanyaan itu. Aduh, Iya, kan jam dikatakan dulu. bahwa Yahweh itu iblis, mana? Tunjukkan datanya. Iya, Bapak sepakat kan Loh, dengan kok kami sepakat Tuhan. dulu? Gimana sih? Orang kan belum menunjukkan data, kok udah sepakat. Oke, sekarang gini aja. Oke, tenang ya Pak ya. Gimana sih? Oke, jadi menurut pemahaman kami, Pak, Tuhan huruf besar di situ Yahweh. Nah, jadi tertulis di situ malaikat Yahweh, bukan malaikat Tuhan sebenarnya. Nah, lalu di ayat 6-nya, Pak, kalau Bapak baca di situ, si malaikat Yahweh ini, Jalan. aduh, ribut kan. Aduh, Grayson. Kau diam dulu, Grayson. Kau nggak ada sopan santunmu. Jadi Pak Solti, ya, Keluaran 3 ayat 2 dia mengaku malaikat, ya kan? Lalu di ayat 6-nya dia mengaku lagi Elohim. Terus, Makanya kami bagaimana? bilang itu setan. Kenapa setan atau iblis? Dia malaikat sejatinya tetapi mengaku Elohim. Enggak, gini loh, gimana? Kamu bisa buktikan nggak bahwa Ya Yahweh itu Tuhan. iblis itu mana? Kamu kan mengatakan itu. Keluaran buktinya 3, mana? Pak. Gimana? Di situ nggak ada kata-kata iblis kok. Kok kamu katakan iblis? Memang tidak ada tertulis Nggak secara ada. letterlek. Berarti nggak ada, sudah. Berarti artinya kamu hanya interpretasi kamu aja kan? Oke. Artinya itu kan hanya interpretasi kamu toh. Sekarang saya tanya Artinya itu begini. sebentar. Artinya Begini. itu Begini, tafsiran Pak. kamu toh. Dengar dulu, artinya. Pak. Sebentar. Sekarang Artinya itu gini. tafsiran kamu toh, Iya, bukan dengar data dulu, toh. Pak ya. Iya, dengar dulu. Gimana Iya. sih? Iya, dengar dulu ya, Pak ya, Pak Solti. Jadi kalau ada malaikat mengaku Tuhan itu bukan iblis menurut Bapak. Sebentar, saya nggak mau Enggak, berargumen sekarang begitu. saya tanya dulu, jawab Sebentar, dulu. saya ingin Kenapa yang Anda takut pernyataan menjawab? kalian tadi loh, pernyataan Dia bahwa jelas-jelas Yahweh itu malaikat iblis. mengaku Mana Tuhan. datanya Yahweh Menurut itu iblis? Anda, Gimana? menurut Anda itu salah atau benar? Coba dulu. Sebentar. Enggak, yang saya kejar kamu tadi. menurut Anda memang secara letterlek tidak Nggak ada ya sudah, tertulis, berarti gini loh. tetapi Berarti gini loh, itu kan tafsiran kamu toh. begini Loh, itu Pak, tafsiran kamu. Pak Solti. Itu kan tafsiran kamu toh. Itu kan tafsiran larinya. Oke. Bukan baku fakta. Kamu Oke. nggak bisa buktikan bahwa itu Oke, iblis. sekarang Mana saya tanya. faktanya? Sekarang saya tanya, Pak, kalau ada seorang malaikat mengaku Tuhan itu perbuatan benar atau Saya nggak mau- perbuatan saya yang nggak mau salah? Itu. Saya nggak mau membahas itu. Oh, berarti Saya kau yang nggak mau bahas diskusi itu ya? data Ya kamu. udah. Data kamu yang menyatakan bahwa ya Yahweh itu iblis. Mana datanya? Itu Oke, sebentar. mana datanya di Alkitab ada tertulis kata Kok gereja dan kok malah pendeta? bertanya? Enggak, tunggu dulu. Loh, kok malah bertanya? Enggak, kau kan ini sekarang kan mau ngetes saya. Di Saya ngetes mana kamu. ada tertulis di Alkitab kata pendeta dan kata Saya gereja? tidak ngetes kamu. Saya Ah, ingin kan, bukti. Loh, saya ingin bukti. Kau yang gila-gila pernyataan kamu. tertulis, Kamu kan gila-gila menyatakan tertulis. apa? Loh, kamu kan menyatakan apa? Jangan Kamu pakai menyatakan narkoba, Yahweh ada nggak di iblis. situ? Mana Jangan pakai datanya? sabu. Kamu pakai. Ada nggak di situ tertulis? Solti, Solti Jangan nggak pakai teler. sabu-sabu, ada nggak Solti ini tertulis? Bang Ijel. Solti ini Bang Ijel. Ngeyel dia nih. Sebentar. Yang ingin membunuh di perjanjian baru itu, kata Yesus, jika kau ingin membunuhku, maka iblislah yang menjadi bapakmu. Karena dia adalah pembunuh sejak semula. Kan gitu Apa kan? hubungannya dengan Yahweh itu? Nggak ada Siapa? hubungan dengan Yahweh Sebentar itu. dulu, sebentar, Loh, sebelum. ya, Ya, Yesus juga menambahkan. Kamu Sebentar dulu. Malam ini
imanmu akan terguncang karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Ya, Nah, ya siapa di sini aku di situ? aku itu situ siapa? Gembala itu siapa? Silakan jawab. Betul. Sebentar. Yang tadi lo dikatakan tadi, Jangan Yahweh sebentar, iblis jawab itu dulu. Iya, jawab aja Waduh. dulu Salty. Kau ngeyel kau. mana? Jawab, jawab. Arif, kau harus bijaksana, Arif. Kau diam, Jawab Arif. dulu. Aku itu Arif, siapa? kau diam. Kalau Gembala tidak, itu- saya lemparkan kau turun, Arif. Jawab dulu. Jawab dulu. Tunjukkan data Jawab kelarin dulu. kesana Jawab kemari. dulu itu. Jawab dulu. Silakan Kak Rosi. Silakan Kak Rosi. Kamu Ajak bisa kisi. tunjukkan Silakan Kak Rosi. data, lari ke kiri ke kanan. Silakan Kak Rosi. Silakan Kak Rosi. Masuk Kak Rosi. Nggak bisa tunjukkan data ya, nggak udah. Gitu loh. Kok lari ke kiri, lari ke kanan? Ya, Bang, siapa itu Bang yang berkata, hai gembala, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Sebentar, pertanyaan saya bukan itu. Tadi kan dikatakan apa? Yahweh adalah iblis. Saya ingin tahu datanya di mana. Itu pertanyaan, jangan Yesus lari yang kiri kanan, lari memberikan kanan. rumusannya, Bang. Bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Rumus ini harus kita terapkan di seluruh perjanjian lama. Itu. Oke, saya Rumusnya tanya Tuhan sama yang kamu. Yesus kasih kan udah. Terapkan, Bang. Sebentar, Anda tahu pertanyaannya begini bahwa loh. YHWH Si telah Rosi. menyebut. Pertanyaan cuma diam ini dulu. aja. Diam dulu, Bang. Gresen, diam dulu, woi. YHWH tercatat apa? Membumbun anak-anak sulung di Mesir. 600.000 orang Israel di padang gurun. 7 bangsa Kanaan. Itu. Ya, artinya Itu kamu bicara awal tentang saja, Bang. tafsiran, kan? Gebrakan awal aja tuh. Gebrakan kamu berikut bicara- tadi kan saya udah baca. Sebentar, artinya kamu Bangsa bicara tafsiran Moab, dong. bangsa Amon, bangsa Filistin, bangsa Kamu kan bicara Midian, tafsiran. bangsa Edom. Kamu kan bicara tafsiran. Kamu kan bicara tafsir itu. Tafsiran. Loh, Yosua kamu itu menafsirkan kok mencatat itu? bagaimana Gak ada datanya, itu namanya bangsa tafsir. Israel membunuh 7 bangsa Kanaan dengan keji, ya. Kamu bicara Kitab tafsir Yosua itu. mencatat bagaimana Itu bicara mereka tafsiran. membunuh bangsa Kanaan dengan keji. Gak ada dosa bangsa Kanaan, Bang. Itu Gak bicara ada. dengan tafsiran. Kamu bicara tafsiran itu, bukan bicara data. Tafsiran, baca itu Loh, kitab Yosua, Bang. datanya di mana Itu katakan? semua isinya Yahweh adalah iblis. bisa Mana berdarah-darah. Anda Mana bilang datanya Yahweh iblis? tafsiran apa sih? Anda konyol. Loh, kami tafsiran kok, kami menafsir kok. Kamu gak Gini menunjukkan aja, gini datanya aja, kok. Salty, kami, Datanya di kami, mana? ya Menyangkal kami, ya, menyangkal. Dengar Kalau itu dulu. selesai, Anda Datanya di menyangkal. mana? dengar Itu dulu Salty, tafsiran oke, kamu. di mana datanya Yahweh itu adalah Yesus, gak usah gede congor kau, Loh, kurang saya- ajar kau. Nah, itu Di jawab mana dulu datanya itu. Ya, Yahweh adalah Yesus? betul Apakah itu saya jawab. mengatakan itu? Dijawab. Pertanyaan Udah saya. diam kau, Apakah saya mengatakan itu? diam kau, di mana Apakah Yahweh sama kami dengan Yesus? Pernah menyatakan itu, Wilson. Diam kau Salty, di mana Apakah datanya saya Yahweh sama mengatakan dengan itu? Yesus? Apakah Kau saya punya mengatakan pertanyaan itu? cuma itu aja. Di mana Enggak Yahweh boleh sama Apakah dengan saya Yesus mengatakan itu? datanya? Kau dengan Rosi sama. Kasih yang lebih Saya cerdas tidak dari mengatakan mereka. apa-apa, kamu pelintir saya pelintir ke sini. Tunjukkan Iya. data kamu. Tunjukkan Ya, data sebentar, kamu. sebentar. Tunjukkan banyak. Sebentar, Yahweh saya data. jadi Anda potong. nolak data. Gantian. Kamu kan main tafsir itu. Sebentar, Salty, sebentar, Salty. Main Tuhanmu tafsir. siapa? Anda Sebentar, kira sebentar. bapak-bapak gereja itu nggak lebih Itu gawat, tafsiran Bang? kamu. Mereka Sebentar, menafsirkan saya Yahweh tanya, itu. saya tanya dulu, saya Bapak-bapak tanya dulu ke gereja Salty. itu Rosi, izin Arif ya. Izin Arif. Saya tanya dulu ke Salty. Salty, Ini Salty, yang Tuhanmu tafsiran siapa? bapak-bapak gereja yang bilang Salty. Yahweh itu Yesus, Salty. bahwa Yesus itu adalah pembunuh itu sendiri, Anda terima. Iya. Giliran apa kata Yesus, Anda nggak terima. Yesus yang bilang Kamu tidak Iblis bisa itu membuktikan pembunuh, dan bahwa Yahweh Yahweh adalah iblis. pembunuh 7 bangsa Tidak ada Kanaan. data. Anda Salty, menolak kata tolong Yesus. dijawab. Kamu terima Tuhanmu kata itu siapa, para pendeta Salty? bahwa Yesus itu Salty. adalah Yahweh. Rasi diam dulu. Itu kan Ya. tafsiran Penjelasan buat mereka. kau ya Rosi. Coba. Bapak-bapak Tuhanmu gereja kalau Tuhanmu salah siapa, juga Salty? kami Salty, Tuhanmu siapa, Salty? ya. Salty, Tuhanmu siapa, Salty? Coba dijawab dulu. Tuhan saya Tuhan Yesus. Kenapa masalahnya? Bapak bukan. Loh, Tuhan saya Tuhan Yesus kok Bapak bukan? Iya, berarti Bapak bukan Tuhanmu. Loh, Tuhan Yesus. Gimana Iya, sih? Bapak bukan Tuhanmu, Bapak itu. Bapak. Bapak ya Bapak. Iya. Hanya ada Iya. satu Allah kita dan satu Tuhan kita. Sudah selesai. Ya terus, Bapak bukan Tuhan berarti? Loh, Bapak bukan Tuhan. Apa sih Tuhan? Iya, makanya jawab dulu, Bapak Tuhan bukan itu Tuhan. apa sih? Saya tanya. Iya, makanya Tuhan. jawab dulu, Oke. Bapak itu Tuhan apa bukan? Saya tunjukkan, saya katakan Iya, gini. iya, silakan. Tuhan itu adalah Tuhan. Dalam makna
ilahi, makanya disebut Tuhan. Ngerti? Terus? Makanya dikatakan di Alkitab katakan ini, makanya Rasul Paulus begini, hanya ada satu Allah kita dan satu Tuhan kita. Iya, siapa itu? Ngerti nggak di situ? Siapa itu? Siapa itu? Apanya? Ya itu Yang satu Allah. Tuhan saya. Yang satu Allah itu siapa? Tuhan saya itu yang Iya, Yesus. siapa? Siapa Allah yang itu satu apa? Allah? Ya, yang satu Allah itu siapa? Allah itu apa sih? Saya tanya kamu. Loh gimana sih? Allah itu Saya otoritas. bertanya kamu. Allah itu otoritas. Katanya hanya ada satu Allah. Kan teruskan. Hanya ada satu Allah yaitu Kok siapa? menyut? Kok Iya, menyut? hanya ada satu Allah yaitu lanjutkan. Tuhan kita Yesus toh. Ya, hanya ada satu Allah. Tidak ada satu Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, hanya ada satu Allah. Yang satu Diskusi Allah itu apa? siapa? Mau jadi host. Yang satu Allah itu siapa? Satu Allah kok gimana? Hanya ada satu Allah tadi kan, terus dilanjutkan. Dengar, Ini katakan. ini nggak jujur ini. Coba Mas Aha, hanya ada Nggak satu jujur Allah. gimana ya? Memang satu Yaitu? Allah yaitu Yesus. Loh, Ya gimana sih? gimana sih? Apanya dalilnya? Satu Allah Supaya dan saya satu tunjukkan Tuhan buat kita, kau. Yesus Kristus. Tunjukkan. 1 Yohanes 5 ayat 20, coba kau buka situ. Ya, dibaca. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6 dan Baca. tergenapinya di Matius 11 ayat 2 sampai 6. Lihat dibaca. Kamu tanya apa lagi? Baca Solti, baca. Baca, oke. Saya sudah open cam untuk kau Arif. Berarti yang Tuhan itu Yesus ya, bukan Yahweh ya. Nggak ada Iya, tertulis itu dia. Yahweh di situ ya. Wilson, kau diam situ. Oh, pertanyaan cuma itu dari kemarin. Tidak ada Dari tertulis tahun di 2003. perjanjian baru Yahweh. Dari tahun 2023 sampai sekarang Hanya pertanyaan ada kau cuma satu itu. Di Tuhan mana kita. ada tertulis di perjanjian baru Tuhan Yahweh? Coba mana datanya? Hanya ada satu Allah kita dan Di satu mana Tuhan datanya kita. tertulis Tuhan Yesus Yahweh di Kristus. kitab perjanjian baru Solti sama Rasul Get Paulus. Grayson? Tunjukkan Rasul berkata, datanya ada tertulis Apanya? Tuhan Yahweh di perjanjian baru. Mana datanya? Siapa yang ngomong Tuhan Yahweh? Bang Solti bisa bantu baca. Ah, 1 Yohanes 5 ayat 20 Bang. jadi Kami penipu jawab ini. pertanyaan Arif. Oh, si Grayson, Menjawab si pertanyaan Grayson Arif. dan si Solti penipu. Sudah, Kenapa kau saya diam katakan dulu. penipu? Kau diam Mereka dulu. katakan Yahweh itu Tuhan. Tetapi ketika kau di diam perjanjian dulu? baru tidak ada Siapa kata yang mengatakan Yahweh kata Tuhan? Yahweh. Mereka Siapa berdua mengatakan ini Yahweh penipu, Tuhan? menyamar jadi Kristen. Siapa yang mengatakan Yahweh Tuhan? Saya nggak mengatakan itu. Anda tadi kan membantah pernyataan Rosi kalau Yahweh itu iblis. Iya, Kan betul. gitu kan? Iya, betul. Waduh, Solti. Baling dia nih si Solti. Tunjukkan datanya kalau Yahweh itu Karena iblis. Rosi tidak Nah, itu menunjukkan kan. lari. Dikasih bantah, dikasih data host dibantah kan host, dikasih data dibantah. Ini loh orang ini. Mana datanya? Kamu tunjukkan apa tadi? Mana datanya kau tunjukkan tunjukkan tafsiran. orang tadi itu apa? Kamu menunjukkan tafsiran kamu, tidak menunjukkan Oke, data. sekarang gini Solti, dengar Kau Solti tunjukkan ya. luaran itu apa? Iya, tenang, Di situ Grayson. tidak disebut iblis. Grayson. Dari awal saya Tenang, sudah ngomong. Grayson. Saya sudah jawab pertanyaan kau. Grayson. Tenang. Grayson, Yesus dengar berkata ya. begini, Aku Tadi firman kan kalian Tuhan bilang, Allah. dengar dulu. Aku Tadi ini kan firman kalian Tuhan Allah. Yesus itu ngomong sendiri. sebentar. Tadi kan si Grayson sama si Solti mengatakan Yahweh itu Tuhan. Siapa? Di mana- Saya nggak ngomong gitu. Di Kamu mana jangan di perjanjian pelintir-pelintir. baru ada tertulis Kamu jangan kata pelintir-pelintir. Yahweh. Ya sudah, Kamu kalau berarti- bukan Tuhan berarti benar bahwa Iya. Yahweh itu iblis, kan gitu. Iya betul. Loh. Kau sukanya melintir-lintir. Kau Anda suka menolak nipu-nipu, ya. tadi. Dibilang Yahweh itu iblis, sini Mana datanya ditolak. Solti? Mana sih? Yahweh itu Arif, Tuhan di kau diam perjanjian Arif. Kalau baru. tidak saya turunkan kau Arif. Arif, saya tidak Di mana mengikuti Tuhan yang Grayson menyesatkan, ya. datanya di perjanjian baru Yahweh itu Saya Tuhan? tidak mengikuti Allah yang Kau mau menyesatkan dah. yang dia kehendakin. Saya tidak ikut itu. Mana Makanya kamu jangan datanya menipu-nipu. Yahweh itu Tuhan di perjanjian baru? Gini loh, saya tidak Kau mengikuti. setiap tanya. Coba Kau jangan ini- kemana-mana, jangan kemana-mana. Iya, datanya Ayo, aja fokus, tunjukkan di mana Yahweh Yang itu kau Tuhan di perjanjian tunjukkan, baru. Kau jangan lari dari hal yang lain. Kami pertanyakan Saya di tidak mana lari Yahweh itu kemana-mana. disebut Saya minta iblis. datanya di Sekarang mana saya Yahweh tanya itu kau, Tuhan di kalau kau perjanjian tadi baru. seperti itu, saya tanya kau, Yahweh disebut iblis mana? Itu Dari datanya awal, tidak ada. kau Keluaran masih 3 ayat pertanyaan 2 ini sampai sampai sekarang 6. kau tidak bisa menunjukkan dalilnya. Keluaran Itu 3 ayat 2 sampai 6. harus Itu sportif ada. dalam diskusi. Kalau tidak ada ngomong tidak ada.
Tunjukkan. Jangan kau lari Jangan kemana-mana, menyesatkan pertanyaan orang. kau saja kau tidak bisa jawab. Oke, Gimana sekarang kau saya mengajak tanya. orang untuk menjawab Oke, pertanyaanmu? sekarang saya tanya, Yahweh itu menurut kalian siapa? Ayo jawab. Ayo. Kenapa Ayo nggak jawab. tanya sekarang? Berarti kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Berarti kamu Iya, dengar akui dulu Solti. Yahweh Makanya, itu Bang, menurut kalian siapa? Sebentar. Satu-satu, Jujurlah pada Kamu diri akui sendiri dulu, dulu, kamu akui Bang, dulu ya. bahwa kamu tidak bisa Jujur membuktikan pada diri bahwa sendiri Yahweh itu sendiri. Allah. jawab dulu. Kamu Jawab. akui dulu, kamu tidak bisa membuktikan bahwa Yahweh itu iblis. Ya Kamu sudah bukan- sekarang Bang, Yahweh itu menurut kalian siapa? Rossi, saya Kamu kasih tahu akui ya. dulu. Dari Kamu Bapak akui Bapak dulu. gereja kalau mengatakan hal yang salah itu kami kritik. Nah, Yang di luar nggak konteks ada yang bisa firman Tuhan, membantah kami bahwa kritik Yahweh ya. akui Jerusalem dulu. nggak ada Kau yang bisa jangan membantah mengatakan lagi, Bang. hal-hal yang Itu adalah aneh-aneh buah terkait bagian dengan dari Bapak gereja. YHWH. Ya, mungkin di ajaranmu itu yang kau tidak bisa protes pemimpin-pemimpin agamamu pada saat mereka mengatakan hal yang salah. Ya Tapi kalau udah, di ya Kekristenan, Yahweh menurut kita kau bantah. siapa, Grayson? Kau paham? Grayson, Solti, Yahweh menurut kalian siapa? Kamu akui dulu, kamu tidak bisa membuktikan bahwa Allah adalah Silakan Yahweh. jawab, Solti. Kamu Iya. akui dulu. Yahweh menurut kau siapa? Kalau motor-motor saya turunkan kau. Nggak jujur. Aduh. Iya. Arif, kau itu cuma modal kasih turun, kasih naik, modal kasih turun, kasih naik. Itulah kau Nggak Arif. jujur pada hati nurani kalian. Kata Solti, Akui kata- dulu Iya. kalau kamu nggak bisa buktikan. Jawab, Solti. Akui. Yahweh itu menurut kau siapa? Arif, Akui Dengar dulu ya. saya jawab itu. Wilson Gampang jawabannya. sama Rossi belum jawab pertanyaan saya. Pada saat Akui Allah dulu. menurunkan air bah dan Sodom dan Gomora, lidah-lidah api turun, membumi Yahweh menurut kalian siapa? Itu kamu bisa menjawab Akui ya. dulu, kamu nggak bisa membuktikan. Solti, Yahweh menurut kau tujuan siapa, kamu. Solti? Yahweh menurut kau siapa? Akui Tuhan atau dulu. iblis? Ya, Solti Akui jawab dulu. aja. Loh, Siapa akui dulu. yang membumbun 7 bangsa Kanaan? A. Yahweh, B. Yesus, C. Bapaknya Iya. Yesus. Jawab kalau Iya. Anda Akui dulu. jantan. Akui Jawab. dulu. Akui dulu. Eh. Akui dulu tuh gampang itu pertanyaan itu. Rossi kau Akui jawab dulu. dulu air bah Sodom dan Gomora dengan ajal setiap Anda manusia. lagi Apakah yang Allah ini dalam juga pembunuh? Itu pertanyaan jawab. Apakah Allah juga gampang. pembunuh? Saya tanya Bangsa kau. Kanaan. A. Coba kau pertanyaan Yahweh, jelaskan. gampang. Pertanyaan itu kau belum jawab. Yesus. Akui dulu. Kamu nggak bisa buktikan. Pertanyaan Kau gampang. tidak Pertanyaan bisa kamu itu. jawab. Kau Pengecut lagi ya. kasih pertanyaan baru. Pengecut. Bukan pengecut Rossi, kita diskusi harus bijaksana. Kau mengatakan bahwa Allah jahat, Allah pembunuh, lalu air bah turun itu, apakah Allah juga Memang jahat? dia pembunuh. Lalu pada saat setiap manusia menerima ajalnya, ya, dalam hal ini metong, mati, apakah Allah juga jahat? Coba kau jawab. Coba kau jawab. Jawab, Erba. Anda diam ya. Bisa diam nggak? Nah, coba kau jawab. Yang mau dijawab ini, Ya, bisa gantian. diam nggak? Yang membunuh manusia di masa air bah itu adalah para malaikat iblis dan para raksasa. Para raksasa ini loh yang pemakan daging dan peminum darah manusia. Manusia dimusnahkan oleh mereka. Air bah dikirimkan Tuhan untuk menghentikan sepak terjang dari para malaikat iblis dan para raksasa. Ngerti ya? Jadi pelaku genosida di masa air bah adalah tetap iblis dan para raksasa itu. Ya, ngerti kan, Bang? Di mana datanya? Itu di ajaranmu. Bebas. Makanya dia paling mengagungkan iblis. Jangan Dia ini penyembah setanik. datanya. Lihat, dia menjelaskan aja. Dari penjelasannya kita bisa, saya bisa berkesimpulan bahwa dia ini penyembah setanik. Iya, dia Satu, penyembah mengat zaman purba atau di zaman air bah melakukan dosa. Ya, Petrus yang menuliskannya oleh ilham Roh Kudus. Petrus bilang malaikat-malaikat berbuat dosa. Ayat berapa? Ayat berapa? Kita cross check. Ayat Jadi berapa? jelas yang Ayat berapa? melakukan genocide di Tanya ayat berapa? Mulai genosida kita kau punya apa itu? kan seperti malaikat dan Ini modal raksasa ini. modal diskusi model begini.
Bang, Tidak bisa ada membuktikan catatan apa-apa. arkeologi yang menunjukkan sampai sekarang. Di Sebenarnya ada mana bang catatan sejarah ayatnya? tentang bangsa Di mana raksasa. ayatnya? Ya, ada Kau bang. ngerti enggak? Ada catatan arkeologi tentang hal tersebut. Lihat catatan. Makanya kita Kami harus tanya di cabut, mana karena kita ayatnya? memang Tidak ada menelanjangi datanya. apa yang dilakukan Di para mana malaikat iblis dan ayatnya? raksasa Kalau ini. kau percaya Bukan dengan buku Tuhan yang yang baru melakukan terbit genocide di zaman akhir, 2026, Ini itu adalah ulah bukan dari para bukti malaikat sejarah, iblis tapi dipaksa dan para menjadi sejarah. raksasa. Kau paham? Tidak Kalau bisa segala sesuatu buktikan. buku yang ada di luar kanonisasi Alkitab itu buku palsu yang memaksa diri untuk menjadi yang asli. Kau paham? Siapa bang? Gereja kan? Yang menyatakan itu palsu Oh, siapa? Gereja ngomong kan? aja. Nah, Sekarang Grayson, aku tanya sama kau Grayson, yang mengklaim siapa sesuatu yang itu mengkanon palsu. Biar siapa nggak yang mengkanon ketahuan. Alkitab pertama kali Grayson? Coba dulu kau jawab. Karena di dalam kitab Coba. Kamu Siapa akui yang mengkanon dulu baru Alkitab nanya. pertama kali? Kamu akui dulu baru nanya, Winston. Siapa Grayson? Kamu Grayson. akui dulu. Kamu akui dulu. Grayson. baru Siapa kamu yang nanya. mengkanon Alkitab pertama kali Grayson? Kamu akui dulu. Baru kamu Ayo, boleh jawab, Grayson. bertanya. Kamu akui Jawab, dulu. Grayson. Kamu akui dulu. Baru kita Grayson. bertanya. Grayson. Kamu nggak bisa Halo, membuktikan, nggak usah Grayson. bertanya. Nggak usah bertanya sebelum bisa kamu mengakui. Ayo jawab Grayson. Siapa yang mengkanon Alkitab pertama kali Grayson? Nah, nyari Google dia. Bentar dulu ya, nyari Google dia. Tanya Mbah Google dia nih. Ini sok koar-koar saya sih tidak Grayson. pernah mundur dengan pertanyaan yang Iya, kau sampaikan. jawab Bukan- siapa mengkanon Alkitab bukan pertama Google kali? yang saya tanya. Iya, Tapi siapa saya mengkanon ini- Alkitab pertama Saya kali? ini Coba. awalnya saya mengambil buku catatan saya. Jawab saja Bukan siapa menanya yang di- mengkanon Alkitab pertama kali Grayson? Siapa Grayson? Nelvin, itu kitab Taurat yang dia kanonkan, ya. Kau tertawa? Siapa Grayson? Hah? Siapa yang mengkanon Alkitab pertama kali? Nggak tahu dia. Udah lah. Kau gede congor aja kau. Sabar. Kau Iya, tadi siapa? dengar jawaban saya. Coba Siapa? kau jawab dulu. Kau jawab Siapa? menurut pendapat kau siapa? Sabar, saya tanya kau. Dia bertanya untuk menyembunyikan kebodohannya. Ya sudahlah. Jadi makanya kau jangan sok tahu ya. Jangan sok-sok gaya-gaya preman kau di sini. Jadi orang bisa menilai kau gede omong aja, tapi isimu nggak ada ya. Oke lah. Ternyata kau sebatas itu aja rupanya kau. Ayo, Winston, kamu jawab dulu pertanyaan saya. Di mana datanya Yahweh itu iblis? Kalau kamu nggak bisa, kamu Ya, saya balikkan. Di mana Loh, datanya kok Yahweh itu balikkan? Yesus? Kok balikkan? Kok balikkan? Iya, Kamu kan jawab menyatakan dulu. Itu. Kamu kan Nanti menyatakan pertanyaan itu. saya, kan kau pingin. jawab dulu, baru pertanyaanmu ku jawab. Di mana datanya Yahweh itu Kamu Yesus? menyatakan Coba. itu kok. Kamu kan Lah, kamu menyatakan juga itu. yang mengatakan Maka tadi kan Yahweh bertanya, sama di mana dengan datanya? Yesus. Loh, di mana datanya? Iya, datanya di mana? datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Gantian nanti. Yahweh itu Di Yesus mana di mana datanya? Itu hanya totonya. Itu hanya di mana datanya Yahweh sama dengan Yesus? Tafsiran doang. Di mana tafsiran doang kau itu Yahweh sama dengan Yesus? Di mana Kenapa datanya begitu? Yahweh sama dengan Yesus? Kau Siapa tafsir yang ngomong doang, begitu? Solti. Siapa ngomong begitu? Siapa yang mau ngomong begitu? Saya nggak ngomong gitu. Saya nggak ngomong gitu. Loh, saya nggak ngomong gitu kok. Saya nggak ngomong gitu kok. Loh, tadi kamu ngomong apa? Loh, tadi kamu ngomong apa? Ya, Beo. Oh, Beo. cute. Beo. Beo. Beo, Beo, Beo. 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 Sudah, tunjukkan Arif. di mana. Di mana Di Yahweh mana? itu Yesus? Yang mengkanonkan Alkitab, saya tanya kau siapa? Untuk saya membuktikan kau. Bahwa kau bisa enggak? Ya? Udahlah kualitasmu nggak ada. Kau yang kualitas. Saya sebut nggak namanya saya nggak saja ada ya. guna. Saya Saya sebut nggak ada namanya guna ya. berdiskusi macam orang seperti kau Bruce, ini. kau dengar? Bruce Metzger. Bushmaker. Bushmaker. Lutzmaker. Bushmaker. Enggak, Coba sekalian kau- aja kau bilang si Rose Sekarang siapa? yang mengkanon Sekarang siapa Alkitab. saya tanya kau? Menurut kau siapa? Menurut kau siapa?
Kau siapa? Kau pengen Kau tahu? tertawa, otakmu itu ketahuan sekali. Tanya padahal ingin jawaban. Padahal tidak tahu kau itu. Hah? Jawabanmu itu Coba salah. jawabanmu. Oke, Jawabanmu siapa? sebentar. Kau diam ya, ya. Jadi yang mengkanon Alkitab pertama kali adalah Marsion, biar kau cerdas. Ah, lihat. Brengsek juga kau kan. Marsion. Itu ini ya. Marsion kau Dikasih punya. datanya. Marsion kau punya. Marsion muncul kapan? Saya tanya Makanya Saya kau tanya simak kau, sejarah, Marsion kau muncul baca kapan? sejarah. Aduh. Marsion munculnya kapan? Oh, aneh dasar manusia sesat. Ya ampun. Makanya jangan uji kepintaran di sini, kecerdasanmu. Orang semua membuktikan bahwa kau itu tolol. Ya Orang ampun. Katolik aja ngaku kok Marsion. bahwa Marsion yang pertama kali mengkanon. Katolik aja mengakui. Yang mengkanonkan pertama itu, saya ulang sekali lagi supaya kau paham ya. Brute Metzger, kau paham? Ketawa Karo Bruce sih Lee di ketawa. mana? Waduh, Bruce Paham Lee nggak? katanya. Arif, mohon Bruce maaf, Lee. saya naik dulu sebentar. Iya, silakan Bunda, silakan. Bu. Parang saja Ya, ngomong. saya mau Marsion. Sebentar, Gerson. Silakan Cici, silakan Cici. Ya, Bang Arif, saya Grayson mau diturunin kasih aja. pertanyaan dulu. Iya, kepada itu. Bu Rosi sama Bu Wis. Kalau memang kalian berdua Kenapa saya mikir rame di sini? ucapkan doa Sebentar dulu, iman rasuli. hargai. Ucapkan doa iman rasuli. Kalau memang Kan sudah dibantah Ibu tadi, Wis Bu. sama Aku, Bu Rosi pernah Cici. dari Kristen. Cici, kan sudah dibantah. Iman Rasuli tidak ada Kan, di yang saya Alkitab ngomong kan katanya. Arif. Ya, silakan, Ya, ini kan begini, bantahannya Pak. ini Harus anak mengaku gembala. iman. Anak gembala Begini, ini Pak Arif. tadi. Silakan Ya, anak gembala Mas Aha yang jawab nanti. Ya, begini Pak Iya, Arif. gimana- Saya kan gimana ini di memang Kristen juga tadi? dari Buddha, masuk Kristen. Cuman setelah saya masuk Kristen 15 tahun, karena saya sudah mengimani Kristen, Yesus itu adalah Tuhan Allah. Ya, saya, anak-anak saya Yesus itu bukan Tuhan Allah, Bu. Nggak ada Allah. Allah itu Tuhannya tunggu. Islam. Itu iman, itu iman Kristen. Kau Nggak ngomong. bisa ibunya Saya menyamakan saya Tuhannya orang mengaj- Islam dengan Saya Yesus. mengajarkan anak saya. Waduh. Tetap harus kamu Yesus belajar. itu Tuhan, bukan Tuhan doa. Allah. Ini kesaksian ibu, kau diam dulu. Itu, Iya, tapi itu- kesaksiannya Tunjukkan salah, di Bu. ayat 1 Yohanes 5 ayat 20, kau tidak mau buka baca. Yesus itu bukan Allah. Gimana sih kau ini? Makanya kau diam. Supaya saya baca kan ayat supaya kau di dengar. dalam Kristen Di mana kan Yesus Tuhan. bukan? Di mana Dengar Yesus dulu. katakan Yesus itu Allah? Di mana? Grayson turunin Kami aja. mengimani Langsung karena saya baca Tritunggal ayat. itu Tuhan itu adalah Yesus karena Yesus itu diberikan firman. Ya, satu Makanya- kali Gerson Seperti potong-potong saya begini, turunkan ya. Gerson seperti satu kali begini, potong-potong. Pak Arif. Hormati Iya. Cici ini. Cici Gerson, silakan Iya, Cici. seperti begini Pak Arif. Mohon maaf ya teman-teman di bawah. Umat Islam kalau memang Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat toh? Kan begitu? Iya, Allah juga, Iya. Allah juga. Kristen nggak boleh bilang Allah. Di dalam Kristen saya tidak mau bahas itu, saya hanya memberikan pertanyaan dan tolong jawab. Coba ucapkan doa iman rasuli. Sebentar, Rosi Cici. sama Bu Apakah Wi, iman sama Rasuli itu juga termasuk syahadat? Bukan kan? Nah itu kan dalam ajaran Kristen yang kita kalau Kristen tetap itu harus kita tahu, doa itu harus kita tahu seperti di dalam Islam 2 kalimat syahadat itu begitu. Iya, sebenarnya beliau itu ini yang di atas Kristen tahu sebenarnya, cuman nggak mau mengucapkan. Tidak Dia ada Kristen. murid Yesus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah itu kan, Bagaimana? ini anak gembala ini membantah ini. Silakan, kok yang keras, yang keras besar. Ya. Ke-12 murid Yesus nggak ada yang mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, Saya itu- tunjukkan Ibrani 4 ayat 14 tadi kau tidak mengaku itu. Coba Ini aneh anak gembala. Produk gereja itu, pengakuan iman rasul itu produk gereja. Nah, Gereja. Ibrani 4 ayat 14 itu sudah membuktikan, Rosi. itu pengakuan Kau mau iman mengatakan hal Kristen. begitu, Aku menyangkal percaya hal kepada begitu Allah. juga nggak ada apa-apa bagi kami. Nggak Tapi bisa kami begitu, percaya Bos. pengakuan iman Rasul itu. Coba hormati. Silakan lanjut Cici. Kristen ini kok banyak doa aja. bacot ini. Kasih waktu juga untuk saya, Arif. Masa Aku percaya Sebentar. kepada Ini Allah. hormati.
Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi. Nah, iya. Ya. Dan Itu yang Maha kepada Kuasa Yesus siapa? Tuhan kita. Itu yang Maha Kuasa siapa? Cici. Tuhan Allah. Loh. Iya. Terus berarti Tuhan Allah ya yang Maha Kuasa ya. Ya, makanya jangan ambil Tuhannya Islam lah. Kan gitu kan, itu kata Pak Wisdom itu. Namanya Sejak Bang kapan Arif. Allah itu punya kalian, Arif? Saya Kalian muncul di turunkan abad kau. berapa? Saya turunkan kalau nggak kondusif kau. Saya turunkan. Saya mengimani begini Pak Arif. Karena saya mengimani itu tidak mungkin kita manusia di dunia ini tidak punya Tuhan, tidak punya Allah. Itu saja. Itu patokan saya, tanggapan saya. Ya, gantian ya, gantian. Iya, Gantian saya Cici, tidak Cici. banyak berdebat. Cici gantian. Silakan Bang Wisdom. Silakan Bang Wisdom. Bang Wisdom, Jadi begini silakan. Bu ya, jadi begini. Jadi cukup Bu, Tuhan kita itu Tuhan Yesus, bukan Tuhan Allah, bukan Tuhan Yahweh. Jadi kalau Ibu mengatakan Yesus itu sama dengan Yahweh, Yesus itu sama dengan Allah, berarti Ibu ini adalah politeis, bukan monoteis Bu, begitu. Bagi Pak Wis, bagi saya tidak. Oke, sekarang saya tanya boleh Bu, siapa nama Bapa menurut Ibu? Nah, itu kan. Apa? Nama yang sebenarnya kalau ini perjanjian lama apa dulu itu? Kalau Yahweh kan Yesus. Toh? Waduh. Itu kan seperti pengakuannya Mbak Mikana. Elohim. Ngapain pula si Mikana itu? Si Mikana itu bukan Kristen, dia itu Mesianik Bu. Aduh. Iya, saya paham. Tapi yang nama asli Tuhan Yesus itu ya. Waduh. Ajaran Mikana ya Tuhan, ya ampun. Ini Iya, parah kan host. saya tidak pakai ajaran Mikana. Itu ajaran Mikana Bu, Mesianik. Dia itu Mesianik Bu. Silakan Kak Ros. Aduh. Ajaran Mikana itu adalah racun dalam kekristenan. Tidak usah kau banyak ngeyel kau Bu Rosi, kau ini Yudas. Jangan seperti itu. Kau menghina Tuhan Grayson. saya. Jangan Ajaran sampai Sebentar. Mikana adalah Grayson. racun Sebentar. dalam kekristenan. Sebentar. Kita itu harus murni ya. Sebentar ya, sebentar, Kemurniannya, itu percaya kepada Diskusi Yesus udah saja. nggak bisa Sebentar, jalan. teman-teman. Lagi ke lain penghinaan Sebentar, kau. teman-teman. Grayson, monitor Grayson. Silakan saya ingin bicara dengan Grayson. Alto, monitor. Alto. Arif, Ya, siap Bang Arif. sebentar. Anda tadi kan datang Bang Zuma. Iya kan? Siap. Silakan naik ke komar Bang Zuma, ditunggu sekarang. Nanti saya Oke, naikkan. dua arah ya. Oke, saya turunkan saya, turunkan saya. Silakan multi, nanti saya naikkan Anda ya. Ya, turunkan saya, turunkan saya. Ya, oke. Silakan. Multi langsung ya. Silakan Bunda Cici, silakan Bunda Cici. Silakan Cici. Baik. Itu saja yang saya berikan pertanyaan sama Bu Rosi sama Bang Wis ini. Coba kalau memang Anda pernah menganut Kristen ya, iman rasuli itu yang kita harus pegang duluan. Itu seperti Islam Di dua mana kalimat syahadat tertulis itu yang iman pertama. rasuli itu Bu? Di Nggak perjanjian usah, baru. itu kan yang Produk diajarkan. gereja Bu, itu produk aku gereja percaya. dan Nah, tidak bukan menjamin Anda pengikut Yesus yang sejati. Ya karena kan Bu Rosi pernah mengikut Yesus katanya, terus keluar dari Yesus. Ya sampai sekarang juga masih Bu, Bu, keluar dari gereja bukan berarti saya keluar dari Yesus. Anda tuh salah. Terus kenapa Ibu bilang tadi apa Tuhan itu iblis, setan? Tega-teganya omongin Yahweh begitu. memang iblis Bu. Kalau di gereja memang diajarin bahwa Yahweh itu adalah Tuhan. Bu Rosi jaga mulut. Enggak Bagaimanapun Bu, kita saya nggak akan berhenti mengatakan kebenaran bahwa Yahweh itu bukan Tuhan, Iya. dia adalah malaikat. Alasannya apa, Tepatnya Bu Tuhan Rosi? gadungan. Alasannya Rosi apa, Satu Bu Rosi? Tuhan padahal cuma malaikat. Bu Rosi itu Bu menginjil ya, saya bilang ya sama Ibu ya, Ibu kebenaran. meresikukan iman Ibu ya. Ibu menjadi orang Kristen politeis. Sekarang Ibu tanya aja kepada para pendeta. Bilang mereka katakan dengan jujur. Kalau memang Yesus itu Yahweh,
Kenapa Yesus itu maksudnya kok berubah? Yesus yang di perjanjian lama kok begitu haus darah, terus tiba-tiba di perjanjian lama menyerahkan darah. Apakah Yesus punya masalah dengan moral? Padahal Ibrani 13 ayat 8 berkata Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Atau Yahweh, bahwa Yesus itu Yahweh yang bertobat. Tanya soal pendetanya, Bu, ya. Saya mau jujur, tahu. Bu Ros. Saya pengen Saya tahu jujur, Bu pendeta Ros. akan jawab apa. Bu Saya Cici, jujur, Bu Ros. Cici, Ya, ya, Ci, saya mau bertanya boleh, Ci? ya. Nah, Cici ini kan mengatakan Yahweh itu sama dengan Yesus, betul ya, Ci? Ya. Nah, sekarang saya tanya, Ci. Tuhannya ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, siapa nama Tuhan mereka? Tidak begini, maaf ya. Enggak, saya tanya dulu, Bu. ini Enggak, saya tanya naik di dulu. Komal. Jangan bertanya Bu, begitu kepada saya karena Bu, saya sekarang bukan saya tanya. Kristen asli. Iya, dengar Saya dulu, hanya Bu. hanya- Siapa nama hanya Tuhannya ahli-ahli Taurat, Bu? Saya tanya dulu. Saya ini terus terang. Saya tanya, membaca Tuhannya Alkitab, ahli-ahli tapi Taurat itu siapa? Iya, siapa jujur. Tuhannya ahli-ahli Taurat? Coba, Bu. Saya tidak mau karena itu semua itu adalah iman Siapa masing-masing. Tuhannya ahli-ahli Taurat namanya, Bu? Saya jawab begini, nanti kita Bu, bertentangan. tinggal Karena sederhana, nggak bertengkar, nggak ada bertengkar. Saya tanya, siapa nama Tuhan ahli-ahli Taurat? Tadi saya ini Nggak bisa ikut. jawab. Gak ada yang berani jawab. Siapa nama Tuhan ahli-ahli Taurat, Bu? Jelas saya jawab begini, tidak terima. Hari itu. Enggak apa-apa, terima kami. Siapa namanya? Itu saya tidak mau jawab karena Anda kan tidak mempercayai. Berarti Anda tidak mau diskusi kalau Anda tidak mau menjawab, berarti. Saya Ibu kan turun bukan- aja. Saya naik ini bukan diskusi. Saya Oh, jadi kan bukan diskusi. hanya Mau pingin berantem? minta sama Bu Urosi sama Mau pingin Bang berantem Iis, gitu, kalau- naik kalau kemari memang bukan untuk diskusi kalau tapi pengen memang berantem Kristen, gitu. Pengen coba- berkelahi. Coba ucapkan doa iman rasul. Sekarang saya tanya, siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat? Orang-orang Yahudi itu, siapa nama Tuhannya? Saya jawab begini, saya sudah dengar dari tadi ini saya duduk nonton. Iya, siapa nama Tuhannya Makanya- orang-orang makanya, Yahudi Pak. ahli-ahli Taurat? Makanya Pak Grace itu sampai Tinggal jawab saja, Bu dijawab Nggak ada gunanya, cuma itu saja ya. Kenapa Kalau nggak kita ada menyimak- gunanya? Supaya kita kami tahu mengimani masing-masing Anda ya, tidak itu usah di diperdebatkan. posisi yang mana? Anda itu beriman kepada siapa? Makanya kami tanya, siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta orang-orang Yahudi? Namanya kita manusia, tidak perlu ada Bu, tuntutan dari siapapun untuk Nggak mengimani usah si ini, panjang si ini. kali Tidak. lebar kali tinggi. Tinggal Ibu sebutkan siapa namanya Tuhan orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat. Kalau saya jawab begini tentu Bang Wis, oh bukan salah. Jadi Enggak ada saya bilang begitu. Coba iya, siapa jawab aja siapa nama Tuhannya? saya sudah nonton dari tadi Itu ini. gampang loh pertanyaannya. Siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat, Bu? Pertanyaannya gampang gitu loh, Bu. Jangan desak saya dengan pertanyaan. Tidak. Siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat, Bu? Saya bukan orang bodoh di dalam diskusi, saya hanya mendengar dan saya Justru karena Anda tidak orang bodoh, makanya jawab saja. Berarti Anda orang bodoh kalau Anda tidak menjawab. karena kalian kan beda Orang yang dengan pintar, dengar Bu ya, orang yang pintar, orang yang cerdas, ketika ada lawan bicaranya bertanya, ya, orang yang mendengar itu, ya, itu harus memberikan jawaban. Itu dinamakan orang yang pintar, orang yang cerdas. Nah, ketika ada orang yang berbicara, lawan bicara Anda tidak menjawab pertanyaannya, mohon maaf, lawan katanya orang mengalah pintar, itu bukan itulah karena Anda. kalian bodoh. Mengalah Ya, tinggal itu jawab. karena tidak suka ribut. Tinggal jawab siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat. Ngapain Pak Wis mau desak saya untuk jawab? Saya jawab Lah, tentu supaya saya tahu Anda ini di posisi yang mana. Anda ini menyembah Tuhan yang benar atau bukan. jelas saya bilang tidak mungkin saya menyembah Tuhan yang salah. Makanya Bang Wis justru karena Anda pintar, karena Anda cerdas, silakan dijawab, Bu. Siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat? Sudahlah, memalukan sudah. Waduh, Memalukan. ibu ini sama seperti manusia yang satu itu ya.
manusia Nah. yang satu itu ketika ditunjukkan mana ijazahmu, kemana-mana tinggal tunjukkan. Sama Anda seperti manusia yang satu itu. Nah, Bang Wis kan. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu, dengar, siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat? Sebutkan. Tidak, saya tidak mau jawab karena Bang Wis beda dengan saya pasti. Jawabannya begini, Tinggal begini. sebutkan. Tinggal sebutkan, tampilkan namanya, tunjukkan namanya siapa. Ayo. Tidak. Ngapain mau desak saya untuk sebutan cari kesalahan? Siapa nama Tuhannya ahli-ahli Taurat? Mau cari kesalahan Kristen, saya sudah paham semua. Oke, Bang Saya Arif. tidak akan menghinamu, Bu. Saya Ya, tidak akan Bang Arif, memarahimu, Bu. Saya tidak akan menghujat, mengutukimu, memaki-makimu, Bu. Enggak. Saya hanya mau tahu, kami hanya mau tahu, di posisi manakah Ibu sekarang ini? Apakah di posisi menyembah, beriman kepada Tuhan yang benar atau tidak? Makanya, udah turun dia. Aduh. Nah, sekarang gini aja ya Bu ya, kalau Ibu masih mendengar. Kalau misalnya lah Ibu katakan tadi, dengar ya, kalau misalnya Ibu katakan tadi, Tuhannya ahli-ahli Taurat adalah Yahweh, sedangkan Ibu bilang Yahweh itu sama dengan Yesus, berarti si ahli-ahli Taurat itu membunuh Tuhannya sendiri. Kena lu. Tinggal tunjukin saja, lu nggak mau jujur, tinggal tunjukin mana. Siapa nama Tuhanmu? Ahli-ahli Taurat itu. Tadi Bu Rosi belum jawab pertanyaan aku loh itu. Yesus di Taman Getsemani itu berdoa sama YHWH atau sama siapa? Oh ya, silakan Bu Rosi. Bapaknya Bapak Surgawi ya, yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri Bang, bukan pada Yahweh. Karena Yahweh nongkrongnya di semak duri Bang. Ulangan 33 ayat 16. Ya. Berarti ada dua pribadi gitu ya? Ada Bapak. Iya, ada Bapak Yahweh, ada Bapaknya Yesus yaitu Bapak Surgawi. Oh iya. Iya. Oke lah. Terus yang memberikan hukum kepada Musa kalau mengawini saudara kandung itu tidak boleh itu YHWH juga. Itu kan bagus hukumnya tuh. Iya, memang ada. bagus. Ada kebenaran di dalam hukum itu ada. Iya, terus Tapi kalau Anda lihat ya, banyak peraturan-peraturan yang juga membuat manusia itu kehilangan nyawanya. contoh. Misalnya peraturan tentang kalau perayaan roti tidak beragi itu nggak boleh ada ragi Bang di rumah. Orang kalau kedapatan ada ragi di rumah wajib dilenyapkan dari antara bangsanya. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau ada ragi di rumah Anda terus Anda harus mati hanya gara-gara itu gimana Bang? Keadilannya itu bagaimana? Emang aturannya dihukum mati kalau ada ragi itu? Iya ada. Iya. Hukum mati. Waduh, Betul nggak pernah Bang, baca bukan Bang ini. main-main. Ya. Bang, kalau orang ya dihukum mati karena dia membunuh, saya masih bisa terima Bang. Karena kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau orang dibunuh karena ada ragi di rumahnya, akal Mati- sehat mana mati yang bisa konyol. menerima hal ini Bang? Mati konyol Baik, berarti Kak baik. ya. Oke. Iya, Kalau memang itulah tertulis peraturan seperti itu. Yahweh. Ya. Peraturan Kalau yang memang- nggak jelas iya. gitu loh. Menghukum Kalau memang mati orang hanya gara-gara ada ragi. Kalau memang tertulis seperti itu, aku nggak bisa bantah. Nah, sekarang aku tanya juga, kalau memang YHWH itu haus darah, kenapa YHWH itu tidak mengizinkan Daud membangun rumahnya? Melainkan harus anaknya yang tidak pernah membunuh. Nah, gimana tuh? Ayo. Iya, jadi kan kalau membangun bait suci itu ya Bang, kan dikatakan gini. Kalau bait suci itu memang tempat tatahnya Yahweh kan? Hmm. Bait suci itu tahtanya Yahweh, tapi jangan lupa, bait suci itu kan apa? Tuh, kalau Tuhan yang benar itu apa? Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Jadi ada sebagian kecil dong. Gitu loh, ya. Jadi memang di bait suci itu memang ada, Bang, ada di sorga itu. Dan di bait suci itu ada dua Iya. ruangan, satu ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus itu Iya. adalah penyembahan maksudnya ditujukan kepada YHWH. Tetapi ruang maha kudus itu
ada pembatas, nggak bisa orang ke situ, dibatasi. Hanya dengan Yesus membawa Baik, berarti darahnya, Bang, ke ruang kudus itu, baru pintu yang menghalangi antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu jebol, gitu katanya, Bang, menurut Ibrani. Itu artinya, selama Yesus belum turun ke dunia, yang disembah adalah malaikat. Nah, ketika Yesus memberikan Ya, darahnya, berarti selesai urusan, Bang, dengan YHWH, makanya terbuka jalan untuk menyembah Tuhan. Langsung. ya berarti Bu Rosi menerima Itu. kan kalau YHWH itu hanya mengizinkan seseorang yang tidak pernah membunuh untuk membangun rumahnya kan? Terima dong fakta itu. Iya, iya. Bagi saya itu inspirasi dari Tuhan, Bang. Ingat ya, di dalam perjanjian lama itu ada dua Tuhan, ada dua influencer. Ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang tidak benar. Izin Ada Kak dua Ros. influencer. Makanya ayat-ayat itu harus dipisahkan. Ini dari sumbernya dari Tuhan gadungan atau Tuhan yang benar. Memang harus begitu kalau PL. Izin Kak Memang Ros. harus begitu, Bang. Izin Kak Ros. Silakan, Izin ya. silakan. Oke. Sebentar, Bang Wisdom. Ada Kak Nita ini. Kak Nita, selamat sore, Kak Nita. Kak Nita, Pak Arif. Sore Pak Arif. Gimana kabarnya? Biasa, baik. Ya, sudah nyimak ya dari tadi ya. Aku naik mau ngomong sama Wisdom. Bentar dulu ya. Kak Udah Nita ya. naikin aja, Bang. Naikin. Sebentar, bocah, Nih, Bang Bocah, Pak Arif. bocah ini Kristen apa Muslim? Bocah, turunkan ya. Ya, Naikin saya aja, sebentar Bang dulu. Arif. Dengan wisdom ya, gantian. Iya, saya menanggapi dulu anak gembala ini ya. Jadi begini ya, Bang anak gembala ya. Jadi hukum Taurat itu hanya diberitakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu tidak ada hukum Taurat. Nah, ya kan? Jadi hukum misalnya contoh ya, jangan membunuh, jangan berzina, itu memang bagus, ya baik, benar. Tetapi tidak semua bangsa diberikan 10 perintah ini. Nah, makanya sesama bangsa Israel itu mereka tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mencuri, tidak boleh saling bersaksi dusta, tidak boleh saling berzina. Nah, tetapi kepada bangsa lain, contoh bangsa Mesir, bangsa Amalek, bangsa Kanaan, ya kan? Bangsa yang lain di luar ya, bangsa Edom ya. Di luar bangsa Israel, mereka itu boleh dijinahi. Makanya istrinya si Salomo sama gundiknya si Salomo, si Daud itu banyak. Dari mana? Rata-rata kebanyakan dari perempuan-perempuan Mesir. Si Daud, si Salomo boleh berzina. Karena hukum itu hanya berlaku di lokal aja, Bang, di lokal, enggak kepada semua bangsa gitu loh. Makanya ya ahli-ahli Taurat Nah, bertanya itu kepada Yesus. tetap berdosa. Sebentar dulu. Namanya berzina tetap Sebentar berdosa. ya. Kaki jangan ngaco. Sebentar ya. Nah, makanya ya ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, siapakah sesama kami?" Nah, coba ya. Bayangin ya, karena sudah dicuci otaknya sama si Yahweh, ya, ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Yahudi ini, sampai bertanya begitu coba. Siapakah sesama kami? Kalau kita nih, orang Indonesia ya, kalau ditanya, siapa sesama kita? Ya semua bangsa di dunia ini. Tanpa memandang ras, suku, agama. Betul nggak, host? Ya kan? Nah, tetapi ya ahli-ahli Taurat bertanya itu coba. Bayangin coba, tolol nggak? Kalau saya bilang itu super tolol itu ahli-ahli Taurat itu. Sangat bego. Ya, kenapa saya bilang sangat bego? Masa ditanya siapakah sesama kami manusia, guru, katanya. Kenapa sampai begitu? Karena sudah dicuci otak. Sesama mereka itu hanya bangsa Israel. Makanya saya bilang tadi, ya, jangan berzina, jangan membunuh. Sesama mereka itu berlaku hukum Taurat itu. Makanya coba kita lihat kepada bangsa di luar Israel. Digas mereka. Dijarah mereka. Diperangi mereka. Minyaknya diambil. Emasnya diambil. Ya. Semua diambil mereka. Dijajah bangsa itu sama orang Israel.
Karena boleh memerangi. Aku tidak Boleh setuju ya. memerangi Abraham bangsa itu di dia luar ambil bangsa istri Israel. Hagar. Itu Makanya tetap dapat hukuman ditanya dari ahli-ahli Tuhan. Taurat. Kau sabar dulu Nita. Jangan kau kayak anak kecil Kamu ngomong motong-motong. terlalu lama. Orang udah nggak Makanya, setuju. Kamu ya hostnya kan ngerocok masih terus. ngasih saya kesempatan. Ya, hostnya masih ngasih ke saya kesempatan. Makanya ahli-ahli Taurat itu super bego, super tolol. Siapakah Kamu sesama ulang-ulang kami? terus. Makanya Yesus katakan, ya, dibuat Yesus perumpamaan tentang siapa? Orang Samaria yang murah hati. Siapa orang Samaria yang murah hati ini? Di luar bangsa Israel, meskipun masih satu keturunan dari Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi orang Samaria ini dianggap apa? Dianggap goyim, bukan sesama orang Israel. Jadi hukum itu hanya berlaku lokal, ya. Hanya berlaku lokal, bukan interlokal. Paham nggak sih? Kamu dari gereja mana, Wisdom? Kamu dari gereja mana? Dari denom mana? Batu, semen, pasir tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan saya Yesus Kristus. Gereja itu adalah batu, pasir, semen. Ya, nggak bisa Ya, batu, tapi pasir, omongan semen kamu menyelamatkan itu saya. menandakan makanan rohani atau ajaran kamu itu berasal dari mana gitu loh. Saya ingin tahu. Makanan rohani saya dari Tuhan Yesus. Nggak ada semua. Dari denom mana kamu? Denom dari Injil Kerajaan Sorga dari Yesus. Nah itu nggak ada denom. Lebih hebat mana? Nggak ada. Denom kau? Jadi ajarannya Denom kau? mencelok-mencelok ke sana Lebih ke sini hebat ya. mana? Pantesan Denom kau atau ajaran campur-campur Yesus? itu nggak jelas. Gini tadi Kau kamu justru nggak itu jelas. Denom mana yang lebih hebat dari ajaran Yesus? Aku mau tanya kau. Denom mana yang lebih hebat dari ajaran Yesus? Siapa yang lebih hebat? yang mengajari kamu siapa? Yang Sekarang mengajari saya kamu tanya, siapa? Dasarnya lebih itu hebat siapa? mana? Karena gini loh, saya nggak percaya kalau ada Sekarang orang saya bilang dia tanya, diajari lebih Tuhan hebat Yesus mana? sendiri, itu saya tidak percaya. Denom Itu omong gereja-gereja kosong. kau itu, denom gereja-gereja kau itu atau ajaran Yesus? Lebih hebat Kalau mana orang bilang ajarannya? dia diajari Tuhan Yesus sendiri, itu omong kosong Sekarang buat saya tanya, lebih hebat mana ajaran Yesus atau denom-denom gereja? Saya ulang ya, kalau saya tanya, kamu Justru belajar saya dengan guru bertanya siapa? sama Pendeta kamu, siapa? ya, di mana Begitu ada aja di kamu nggak mau ngomong, Oke. malu ya? di mana ada kata pendeta di Alkitab? Justru kau itu yang ngarang-ngarang, justru kau itu penipu. Kristus itu di dalam Alkitab Di itu sudah mana menetapkan ada ya, kata gereja, pendeta, kata pendeta di penginjil, Alkitab? pengajar di dalam gereja itu semua Oke. Tuhan sudah tetapkan dan Oke. itu menjadi saluran berkatnya Host buat monitor orang nggak, host? Kristen. Host monitor nggak, host? Lalu Lanjut, kamu lanjut, ngomong Ya. Ya, lanjut, lanjut. Saya bertanya, di mana di Alkitab tertulis kata gereja dan kata pendeta? Coba. Ini penipu dia ini, si Nita ini. wah, Oke, kamu sekarang ngomong penipu seenaknya aja. Sekarang makanya supaya kau tidak kubilang penipu, tunjukkan datanya di mana ada kata gereja dan kata Ya pendeta di Alkitab. diam dulu. Sekarang tunjukkan datanya di mana tertulis kata pendeta dan kata gereja di Alkitab. Supaya kau nggak kubilang penipu. Kenapa kau kubilang penipu, pendusta, pembohong? Karena kau bilang ada pendeta, ada gereja. Sekarang kutanya sama kau penipu. Hai kau penipu, pendusta, pembohong, Konita. Di mana ada tertulis kata pendeta dan kata Ini gereja hari di Alkitab? Minggu ya, ini hari Minggu. Penipu Kamu kau. itu- Di mana buka tertulis Efesus penipu? 4 ayat 11 sampai Penipu 12. kau. Di mana ada Astaga, tertulis kata ini. pendeta Tarif, dan kata gereja di kalau Alkitab? dia tidak bisa diam, saya Penipu. tidak bisa ngomong, saya Kau turun. penipu. Ya, gantian, Penipu, gantian, utusan Wisdom. iblis kau, Coba utusan bacakan, iblis. bacakan. Datanya bacakan, Kak Nita. Di mana datanya? Main orang ini. Datanya Penipu bacakan. kau. Itu dari tadi membuli orang loh, Wisdom. Kau penipu. Saya lihat ya, Ya, membuli karena kau itu nggak yang data. tadi ya, dan sekarang saya Penipu. naik membuli. Mana datamu Itu penipu? pekerjaan orang Kristen kayak gitu, membuli ya. Kau Kamu nggak usah penipu. memberitakan Datanya, firman datanya, Tuhan datanya, kalau coba, kamu coba. seperti itu. Ya, coba Supaya datanya kau nggak bacakan. dikatakan Wisdom. penipu, Ayat penjahat datanya mana? aja. Wisdom, gantian, Bang Wisdom. Oke, Wisdom. oke. Ya, Wisdom, gantian. Iya, Silakan, mana Pak. datanya ada tertulis kata gereja sama kata pendeta di Alkitab? Ini saya Ayo. bicara buat Pak Arif ya dan orang lain ya, tidak untuk Tunjukkan saja orang datanya. pekarat ini.
Dan ialah yang Tunjukkan saja memberikan datanya. baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun Pemberita Injil. gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas pendeta itu salah satunya juga mengajar. Gembala Dia harus kita, mengajar umatnya gembala firman kita Tuhan. Yesus atau Jadi manusia? kalau misalnya seseorang penipu. dengan angkuhnya Penipu. bilang, Gembala Yesus mengajar kita aku sekarang sendiri. siapa? Yang Itu Yesus celaka katakan, benar-benar. akulah gembala yang baik. Itu pendeta atau Yesus yang ngomong, akulah gembala yang baik. Wisdom. Kau penipu. Saya Sekarang naik kutanya, kau di penipu. sini. Kalau caranya penipu, kamu pendusta. begitu dengan siapapun itu orang Kau juga nggak ada yang mau penipu. diskusi atau debat Kau dengan penipu. kamu. Karena Kau kamu penipu. jahat, pada dasarnya kamu Kau jahat. justru yang jahat Ya. karena kau menipu orang-orang Kristen. Kau penipu. Dengar ya, yang di bawah. Sekarang ku orang tanya ini sama kau wisdom penipu. tidak mencerminkan tingkah laku orang Sekarang Kristen. kau penipu, ku tanya sama kau. Akulah Nggak ada orang gembala Kristen yang yang baik. seperti wisdom ini. Ya, akulah gembala yang baik ya penipu. Dengar, yang ngomong akulah gembala yang baik Tuhan Yesus atau pendeta? Penipu. Turun penipu. Karena dia Sinita tadi penipu pendusta. Ya, penipu dia. Akulah gembala yang baik. Yang ngomong itu siapa? Yesus, bukan pendeta. Bukan gembala sidang, bukan pastor, bukan uskup, bukan romo. Ya, bukan eporus, ya. Bukan bisop. Yang ngomong itu akulah gembala yang baik adalah Yesus sendiri. Nggak ada tertulis pendeta. Oh, akulah gembala yang baik, kata pendeta. Pret, penipu kalian semua. Ya, coba Dusta. datanya. Malah pendeta yang dikasih makan ya kan? Iya, betul Bu Runi. Rentenir iya, bukan gembala, rentenir Bukan iya. gembala, iya. Coba Minta coba 10%. Bob, coba Minta datanya Bob. 10% kan Bu Runi? Silakan Bob, silakan Bob, jawab Bob. Jadi Kalau penipu mereka. rentenir masih dikasih pancingan 20 apa modal. Kalau ini pendeta mana ada dikasih apa-apa. Pendeta iya. Luda iya dikasihnya. Iya. Silakan Bob. Jadi penipu kan tadi kan Kak Boroni penipu kan? Iya. Iya. Aku kubabat habis itu. Betul. Para gembala-gembala apa itu setan itu. Kaulah dulu Kak. Betul kan yang ku bilang tadi Kak. Akulah gembala yang baik. Yang ngomong itu Tuhan Yesus atau pendeta Kak? Tuhan Yesus lah. Iya. Penipu mereka ini semua pendeta-pendeta. Iya. Ngomongannya yang Dibodoh-bodohin. dipegang, tapi Silakan Bob. lebih fatal. Iya. Di mana tertulis penting Datanya Bob, datanya Bob. Datamu mana datamu? Datamu mana, Bob? Sosok pemimpin gimana? Pemimpin apa? Umat ini Menyesatkan. mau berjalan. Host, naikkan dulu Kak menjadi, Boroni ini dia host. Naikkan dulu dia host. Aku Boroni. di apa aja? Naikkan dulu, perbesar dulu. Udah Kak Boroni. naik aku, nggak apa-apa. Enggak, ganti aku ini Kak di atas. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, oke. Ya. Di mana Silakan, datanya pendeta itu penting? Coba. Ini masih perdebatan ya. Penting lah untuk Masih menipu. perdebatan. Itu aja dia penting untuk menipu. Masih perdebatan. Pendeta itu penting masih perdebatan. Iya, karena begini, ada ungkapan begini. Jikalau nggak ada bapak pendeta, gimana nasib anak-anak umat ini? Apakah Ya mereka Tuhan. berjalan sendiri? Lebih bagus. Astaga. Apakah mereka akan seperti Martin Kau Luther batasi kuasa Tuhan, Bob. dengan beberapa Sekarang nanti ku kalau tanya sama kau, Bob. Bob, membaca sekarang ku tanya. firman. Diam dulu kau. Sekarang ku tanya. Ketika di zaman rasul-rasul, ada nggak mereka bangun gereja? Ya, kau pakai akal sehatmu. Kalau itu mereka, terus diam itu. dulu kau ya. Diam dulu kau. Kalau mereka bangun gereja, seperti yang kau bilang, kalau mereka bangun gereja, orang-orang Kristen zaman dulu, sudah dibakar gereja mereka. Mereka aja dikejar-kejar. Ya, dikejar-kejar orang-orang Kristen dulu, dibunuh. Kau bilang orang itu bangun gereja. Dari manalah kau membaca sejarah ini? Di manalah orang Kristen zaman dulu bangun gereja, Bob? Kau pakai akal sehatmu. Ya,
Mereka itu sampai ke terowongan-terowongan bawah tanah. Mereka itu, ya, kalau ibadah itu dari rumah ke rumah, Bob. Biar kau paham, nggak ada bangun gereja. Kalau bangun gereja, mereka udah cepat-cepat lah mereka bermatian semua. Udah cepat-cepat mereka itu dimusnahkan. Ya, mereka itu nggak ada bangun gereja. Maksudnya Kau ini, kita kembali berkumpul di kuburan gitu kayak zaman dulu. ya dari rumah ke rumah. Kok di kuburan? Tadi di bawah tanah bilangnya. Itu kan mereka kan dikejar-kejar. Contoh, mereka ketahuan di rumah, mereka lari. Kan mereka kan dikejar-kejar pakai parang, pakai tombak, pakai apa, senjata-senjata. Nggak ada mereka ngumpul-ngumpul di tempat pakai AC kayak sekarang ini. Nggak ada itu. Lalu mereka membuat apa namanya? Membuat ini namanya gedung, membuat pendeta. Nggak ada pendeta dulu. Nih saya baca ya. Nih ini ayatnya, saya data-data semua ada loh. Dengar ya. Nih. Saya nggak gede congor nih. Saya baca data-datanya nih ya. Nih saya baca. Nih. Matius ya, dengar ya. Matius 23, ya kan? Ayat 4. Dengar ya, Matius 23 ayat 4. Mereka ini ahli-ahli agama ya, ahli-ahli agama. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Nah, dengar ya. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Wah, ahli-ahli agama kan begitu kan? Wah, berikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Berikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5 ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Wah, dari depan mimbar. Si Budi ngasih uang pembangunan gereja 1 juta. Si Ucok ngasih uang pembangunan gereja 5 juta. Si Polan ngasih perpuluhan ya 5 juta. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Wih, banyak sekali, rajin sekali dia ke gereja. Rajin sekali dia memberikan perpuluhan. Rajin sekali dia membangun pembangunan gereja, ya kan? Nah, lanjut ya. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Tali sembayang yang lebar dan jubah yang Coba kita perhatikan ya. Coba kita perhatikan pendeta-pendeta. Mereka make apa ya? Mereka make jubah yang panjang kan? Nah, seperti ayat ini tadi. Baru ayat 6 ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Coba kita lihat pendeta-pendeta ya. Pendeta-pendeta kalau pergi ke pesta ya, datang yang apa ini? Ayo Pak Pendeta, duduk di depan. Nah, ini maksud Yesus ya. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Nah, dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Datang apa? Pendeta ya kan? Nah, silakan Pak, duduk di depan. Jadi kalau ada jemaatnya yang apa ya? Yang pakaiannya kumal-kumal, kau nggak boleh di depan. Itu untuk pendeta, kau di belakang. Di belakang kau, kalau perlu kau dekat WC kau duduk ya. Nggak ada gunanya kau duduk di depan. Dekat WC aja kau. Nah, itu maksudnya. Yang ketujuh, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi atau guru. Nah, jadi kalau di pasar jumpa nanti, oh Pak Pendeta katanya, oh gembala sidang kami. Ya Pak Pendeta, ya. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi atau guru, ya kan? Nah, ayat 8, apa kata Yesus ayat 8? Tetapi kamu,
Kata Yesus kepada murid-muridnya ya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Janganlah kamu disebut rabi. Ya. Jangan kamu disebut pendeta. Jangan kamu disebut gembala sidang. Ya. Jangan kamu disebut guru. Nah, karena hanya satu rabimu katanya kan. Siapa rabinya pengikut Yesus? Ya Yesus, ya kan? Dan kamu semua adalah saudara. Nah, dengar ya. Dan kamu semua adalah saudara. Artinya, kedudukan murid-murid Yesus, kedudukan pengikut-pengikut Yesus itu semua sama rata, ya. Semua sama rata. Tidak ada hierarki, ya. Tidak ada hierarki. Oh, aku junior, aku senior. Tidak ada seperti itu. Dan janganlah, ayat 9 ya, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Kalau gereja Katolik kan, ya kan, gereja Katolik, paus itu dipanggil apa? Bapa suci katanya kan. Makjang, paus dipanggil Bapa suci. Padahal Yesus katakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini katanya. Jangan manggil paus itu Bapa, kata Yesus. Nah, ayat 10, ya ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, jadi kalau di gereja kan, oh dia pemimpin kita katanya kan. Oh dia senior. Dia pendeta senior, gembala senior katanya. Ya. Tai kucing itu, ya kan? Kenapa tai kucing? Karena Yesus katakan, Begini ya, jikalau kita tidak mengikuti para oke, diam dulu kau Bob. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jadi bukan pendeta pemimpin kita, bukan gembala sidang, bukan paus, ya, bukan Epurus HKBP, bukan bisop, ya. Pemimpin kita Yesus. Nggak ada hierarki pengikut Yesus ini. Semua saudara, sama di hadapan Tuhan Yesus. Oke, host, lanjut host. Ya, Bob, ke aku dulu ya sebentar ya. Itu di Imamat 23:3 dikatakan, seminggu sekali saudara seiman itu harus berkumpul. Lalu kalau bukan ke gereja, kemana ngumpulnya dong? ya kita butuh tempat untuk berkumpul memang. Iya, kita kan butuh tempat berkumpul. Iya. Gimana kalau bukan ke Kal- gereja, ya kan? Kalau nggak ada perkumpulan, nanti kita bercerai-berai kan. Iya. Jikalau juga tidak ada sebuah kepemimpinan, maka seseorang bisa melakukan narasi sendiri mengenai firman kitab suci ya, menarasikan sendiri sehingga banyak sekali denom-denom yang nggak bisa disalahkan, karena siapa yang boleh menghakimi kalau nggak ada pemimpin? Kita akan menjadi seseorang, satu individu akan menjadi pemimpin untuk kitab sucinya sendiri, sehingga banyak sekali pertentangan dan perbedaan. Makanya sangat perlu gereja dan magisterium kepemimpinan, sehingga orang muslim ini kalau nggak ada kepemimpinan bisa menafsirkan kitab suci melalui nalar mereka, lalu nggak boleh disalahkan. Seperti Arianius dan yang lain-lain ya. Karena itulah fungsi kepemimpinan, untuk menyatukan seluruh umat. Jikalau nggak ada kepemimpinan, maka seseorang individual bisa menafsirkan, membuat sekte-sekte baru, karena nggak ada penghakiman, nggak ada kepemimpinan gitu, sehingga nggak ada orang yang berhak untuk mengadili seseorang menafsirkan kitab yang mereka pahami sendiri. Begitu Pak Profesor Amuba, silakan.
Baik, terima kasih. Ini sebenarnya hal yang menarik. Dua-duanya benar. Jadi di dalam sebuah kelompok kepemimpinan itu ada. Ya, tadi Abang Bok ini benar, harus ada kepemimpinan. Cuma Abang Wisdom juga benar kan, Alkitab bilang jangan ada bapak atau pemimpin di antara kamu. Nah, maksudnya adalah pemimpin itu penanggung jawab. Mungkin dia sudah dewasa rohani lebih dahulu. Tetapi posisinya bukan berarti dia posisinya itu terus sebagai imam, ya kan? Karena di dalam perjanjian baru jelas yang ada kepala dan tubuh, anggota tubuh, ya kan? Hanya ada kepala yaitu Kristus dan tubuh anggotanya yaitu kita. Nah, perkara masing-masing organisasi atau gereja itu membuat nama masing-masing monggo, cuma jangan sampai itu melampaui batas. Itu di mata Kristus hanya moderator. Pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Itu aja dulu, saya tidak meluas. Loh, tadi turun siapa? Bang Wisdom. Ya dia turun karena dia mempromosikan gerejanya gitu. Dia sendiri kan punya anggota kelompok gitu. Ya, makanya kan saya tuh belajar dari dulu, mencoba melihat secara sehat. Yang namanya tubuh Kristus kan ngalamin perkembangan, dan di dunia ini nggak mungkin nggak ada organisir kan, karena setiap orang juga nanti ada akalnya, ada pernikahannya, ya kan dikelola masing-masing kelompok. Nah, begitu. Maksudnya bicaranya itu mesti apa ya, meluas, mendasar dan merangkul begitu. Karena tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia ini punya efek perkembangan masing-masing. Dan itu tidak selalu salah dan berdosa, tidak selalu. Itu Bang Bob. Aku tanya ya tentang kejadian pada waktu Martin Luther. Apakah dulu emang nggak boleh nih orang awam membaca firman Tuhan? Sebelum adanya Martin Luther ya. Gimana Bang? Apakah emang orang awam ini nggak boleh baca firman Tuhan sehingga hanya menerima doktrin saja ketika waktu Martin Luther belum memisah diri gitu? Kalau saya Bang, saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas yang saya tahu loh ya, zaman dahulu itu mengakses tulisan Alkitab itu tidak seperti semudah sekarang. Bahkan yang saya dengar loh, kalau salah minta maaf, kalau saudara Katolik itu nggak boleh sembarangan baca apalagi menafsir gitu. Itu harus tanya romonya dulu, yang saya tahu. Begitu Bang Bob. Apakah emang pertanyaan kedua ya, ketika Martin Luther ini diperbolehkan untuk masuk universitas ya untuk mempelajari kitab suci atau firman, lalu dia menyatakan bahwa hidup ini ya seseorang Kristen harus mempunyai iman melalui firman suci, bukan dari doktrin gereja begitu. Ya, sehingga gini Bang, saya kan menentang Katolik ya dulu, seperti surat penebusan dosa, karena pada waktu itu versi Katolik menyatakan karena kondisi Kristen sekarang ini butuh dana karena banyak sekali penjajahan pemberontakan, sehingga kita perlu dari mana uangnya.